Wanita berjubah hijau itu mengutuk Fang Lin dalam hatinya. Dia sudah menceritakan semuanya tanpa ada satu kebohongan pun, tapi laki-laki ini tidak percaya padanya. Saat ini, wanita berjubah hijau itu sudah merasakan seluruh tubuhnya panas, terutama pada bagian selangkangan, saking sensitifnya, hingga seluruh tubuhnya terasa lembek dan lemas. Aku tidak berbohong. Berikan penawarnya padaku secepatnya, kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu pergi apapun yang terjadi. Wanita berjubah hijau itu berkata lemah sambil tergeletak di tanah. Dia hampir tidak bisa membuka matanya. Napasnya harum seperti bunga anggrek, dan dia hampir dalam keadaan kebingungan. Ketika Fang Lin melihat ini, dia tahu bahwa wanita berjubah hijau itu tidak berbohong dan telah menceritakan semua yang diketahuinya. Jangan khawatir, efek obatnya akan hilang dalam sekejap, dan itu tidak akan menjadi masalah besar. Fang Lin berkata ringan, lalu berbalik dan pergi. Wanita berjubah hijau itu terbaring mengantuk di tanah untuk beberapa saat. Perasaan aneh di tubuhnya berangsur-angsur memudar, dan wajahnya tidak lagi sepanas sebelumnya. Wanita berjubah hijau itu sangat marah hingga dia menggertakkan giginya dan berharap bisa mencabik-cabik Fang Lin. Orang ini malah mengolok-oloknya dan membuatnya tampak sangat jelek. Namun, wanita berjubah hijau itu diam-diam senang di dalam hatinya karena apa yang diberikan Fang Lin kepadanya bukanlah pil yang asli. Kalau itu benar-benar pil, dia tidak tahu seperti apa dia sekarang. Tetapi wanita berjubah hijau itu sadar kembali pada saat itu. Dia telah mengungkapkan kepada Fang Lin tujuan sebenarnya para penguasa tiga agama datang ke kerajaan Qian, yang sama saja dengan membocorkan rahasia ketiga agama. Kalau para pemuka ketiga agama tahu tentang hal itu, sekalipun dia berhasil lolos hidup-hidup, dia tetap akan dihukum berat. Semakin dia memikirkannya, semakin bingung jadinya. Wanita berjubah hijau itu tidak tahu lagi harus berbuat apa. Adapun Fang Lin, setelah menginterogasi wanita berjubah hijau itu dengan metode khusus ini, dia melepaskan pendeta Tao tua berpakaian putih itu ke ruang rahasia lainnya. Ketika pendeta Tao tua berpakaian putih itu muncul, ia melihat tidak ada wanita berjubah hijau. Hanya ada sedikit keraguan di matanya, dan tidak banyak perubahan. Wanita itu sudah mengatakannya, sekarang giliranmu. Fang Lin menarik kursi dan berkata kepada pendeta Tao tua berpakaian putih. Pendeta Tao berpakaian putih itu tampak tenang setelah mendengar ini, dan bahkan tersenyum tipis. Saya, pendeta Tao, tidak tahu apa-apa. Saya dikirim ke sini kali ini hanya untuk mengikuti perintah wanita itu. Fang Lin mengangguk. Jika memang begitu, maka tidak ada gunanya menahanmu di sini. Kau hanya menghabiskan waktu. Lebih baik membasmimu dan mengakhiri semuanya. Saat dia berbicara, sebuah belati muncul di tangan Fang Lin, dan dia melangkah ke arah pendeta Tao tua berpakaian putih. Pendeta Tao tua berpakaian putih itu tetap tenang, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa jijik. Anak muda, kau baru saja mengeluarkan pedang untuk menakutiku. Anda pasti tidak mendapat informasi berguna apapun dari wanita itu, jadi Anda ingin memulai dengan saya. Aku ini pendeta Tao tua, berpengetahuan luas dan berpengalaman, bagaimana mungkin aku takut padamu, bocah. Pendeta Tao tua berpakaian putih itu memikirkan hal ini dalam hatinya, dan yakin bahwa Fang Lin tidak berani benar-benar menyerangnya. Ketika Fang Lin berjalan mendekatinya, lelaki tua itu masih tersenyum pada Fang Lin. Fang Lin juga menyeringai, lalu menusukkan pisau ke dadanya. Setelah tebasan pisau itu, pendeta Tao tua berpakaian putih itu benar-benar tercengang. Anakmu serius banget ya, kau sungguh ingin menusukku sampai mati. Sayangnya, aku selalu menjadi orang yang baik, tetapi karena kamu berpikiran terbuka tentang hidup dan mati, aku akan membantumu. Aku mendengar bahwa ada seseorang di sekte Taomu yang dapat mencapai Tao, jadi aku akan membantumu mencapai pencerahan hari ini. Fang Lin berkata sambil mencabut belati dari dada pendeta Tao berpakaian putih, lalu satu belati lagi menusuk perutnya. Dengan dua pukulan itu, darah mengucur deras dan pakaian putih pendeta Tao tua berbaju putih itu langsung berubah menjadi merah. Wajah lelaki tua itu pucat dan matanya penuh ketakutan. Dia tidak pernah menyangka Fang Lin benar-benar akan menyerangnya. Meskipun dia tidak akan mati karena dua tusukan itu, jika dia terkena beberapa tusukan lagi dan melukai bagian penting tubuhnya, itu akan sangat berbahaya. Tidak, mari kita bicarakan ini. Jangan basmi aku. Sang Tao tua akhirnya takut dan segera memohon belas kasihan. Fang Lin menatapnya dengan bingung. Apakah kamu tidak takut mati? Mengapa kamu memohon belas kasihan sekarang? Pendeta Tao tua berpakaian putih itu memiliki ekspresi terdistorsi dan mengutuk dalam hatinya, tetapi di permukaan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun yang kasar, karena takut Fang Lin akan menikamnya dua kali lagi. Pendiri Tao saya pernah berkata, lebih baik menjalani kehidupan yang menyedihkan daripada mati dengan baik. Oleh karena itu, kami di sekte Tao saya selalu menghargai kehidupan. Tidak seperti penganut Konghucu dan Buddha, yang merupakan sekelompok orang yang memperlakukan kehidupan sebagai lelucon,
kata pendeta Tao tua berpakaian putih itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Fang Lin mengerutkan bibirnya dan mencibir, leluhur Taomu mengatakan hal seperti ini. Mungkinkah kamu, seorang Tao yang tidak berbakti, mengarangnya? Jika leluhur Taomu tahu tentang ini, dia akan sangat marah sehingga dia akan hidup kembali dan memukulmu sampai mati. Pendeta Tao berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak peduli apa yang dikatakan guru Tao saya atau tidak, saya sangat menghargai hidup saya. Kita bisa berdiskusi tentang apa saja, asal jangan gunakan pedang atau pisau. Fang Lin berkata oh dan menyimpan belatinya. Lalu bisakah kamu ceritakan semua yang kamu ketahui? Fang Lin kembali ke kursinya dan bertanya dengan tenang. Pendeta Tao tua berpakaian putih itu menatap dada dan perutnya. Darah masih mengalir keluar. Dari ekspresi Fang Lin, nampaknya dia sama sekali tidak berniat mengobatinya. Tapi itu tidak masalah. Tubuh prajurit Ling Yuan luar biasa. Pendarahan akibat cedera semacam ini akan berhenti dalam sekejap. Selama dalamnya tidak rusak, penyakit ini dapat disembuhkan dalam 3 hingga 5 hari. Baiklah, apa yang ingin kau ketahui, anak muda? Pendeta Tao tua berpakaian putih itu bertanya sambil memalingkan matanya. Mengapa kalian bertiga agama mengirim para ahli untuk menaklukkan 3 kerajaan? Kata Fang Lin. Pendeta Tao berpakaian putih itu berpikir sejenak, lalu berkata guru ketiga agamaku datang ke sini, selain untuk menaklukkan negeri 3 kerajaan, juga untuk mencari senjata sakti. Oh, senjata ajaib apa? Fang Lin mengangkat alisnya sedikit dan bertanya dengan penuh minat. Pendeta Tao tua berpakaian putih itu merasa malu. Saya tidak tahu jenis senjata ajaib apa itu, tetapi itu adalah hal yang sangat penting bagi ketiga agama kami, jadi kami mengirim para ahli ke sini. Kami hanya menyelidiki terlebih dahulu. Fang Lin tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia memikirkannya dalam hatinya. Wanita berjubah hijau berkata bahwa ia ingin menyelamatkan orang-orang, sedangkan pendeta Tao tua berkata bahwa ia ingin menemukan senjata ajaib. Mereka berdua bersikeras pada pendapatnya masing-masing. Siapa yang mengatakan kebenaran? Bagaimana saya bisa yakin apakah apa yang Anda katakan itu benar atau salah? Fang Lin bertanya sambil mengeluarkan belati lagi. Ketika pendeta Tao berpakaian putih melihat Fang Lin mengeluarkan belati, dia merasa sedikit panik, tetapi dia tetap berpura-pura tenang. Setiap kata yang kukatakan adalah benar. Aku tidak akan pernah berani berbohong sedikit pun. Kata pendeta Tao berpakaian putih itu dengan yakin. Fang Lin menatapnya lama sekali, namun dia tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun saat menatapnya. Yah, tampaknya apa yang kamu katakan itu benar. Fang Lin mengangguk. Tepat saat pendeta Tao berpakaian putih itu hendak bernapas lega, belati di tangan Fang Lin terbang dan menusuk langsung ke jantung pendeta Tao itu. Sebelum pendeta Tao tua berpakaian putih itu bisa bereaksi, belati itu sudah menusuk jantungnya. Bahkan bagi seorang pejuang asal spiritual, jantung yang tertusuk adalah cedera yang fatal. Jika kau berkata jujur, aku mungkin akan mengampuni nyawamu, tapi sayang sekali kau tidak menghargainya. Fang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata. Pendeta Tao tua berpakaian putih itu membuka mulutnya, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah darah dan dia tidak dapat mengucapkan apapun. Fang Lin melambaikan tangannya dan belati itu terbang kembali. Kemudian Fang Lin menangkap pendeta tua berpakaian putih itu dan membawanya ke kuil tertinggi. Fang Lin tidak akan benar-benar membasmi seorang master sumber roh tingkat kelima seperti itu. Dia menusuk jantungnya dengan belati hanya untuk mengubahnya menjadi boneka. Mumi tua itu berhasil memurnikan naga ajaib Jiankong milik keluarga Long menjadi boneka ajaib. Fang Lin juga memiliki kemampuan untuk memurnikan boneka, tetapi dia tidak sebejat mumi tua itu. Dia bahkan bisa memurnikan master setingkat Long Jiankong menjadi boneka. Dengan kemampuan Fang Lin saat ini, dia hanya dapat memurnikan prajurit Ling Yuan menjadi boneka. Jika mereka lebih tinggi dari alam Ling Yuan, maka metode Fang Lin tidak akan berguna dan dia tidak akan mampu mengendalikan orang-orang kuat di atas alam Ling Yuan sama sekali. Fang Lin sangat kekurangan tenaga kerja sekarang. 2 Master Liga dan telah meninggal, dan Zhou Meng tidak terlalu bisa diandalkan. Jadi Fang Lin harus memurnikan lelaki tua berpakaian putih dan wanita berpakaian hijau menjadi boneka untuk membantunya. Metode Fang Lin dalam memurnikan boneka adalah secara alami dengan bantuan ramuan. Di antara banyak ramuan, ada 3 jenis ramuan yang dianggap paling mudah digunakan untuk memurnikan boneka. Salah satunya adalah Yurendan, yang dapat mengubah prajurit tingkat rendah menjadi boneka. Yang kedua adalah pil pengendali hantu, yang dapat mengubah prajurit di atas alam tulang roh menjadi boneka. Yang ketiga adalah pil pengendali ilahi, yang dapat mengubah master di atas alam sumber roh menjadi boneka. Fang Lin pernah memurnikan pil kekaisaran, tetapi itu sudah lama sekali. Mengingat keefektifan pil kekaisaran, bahkan jika dia menggunakannya dalam jumlah banyak, itu tidak akan berpengaruh pada pendeta Tao berpakaian putih.
Hanya pil pengendali hantu yang bisa memberi efek pada pendeta Tao berpakaian putih, dan Anda membutuhkannya dalam jumlah yang cukup. 1 atau 2 saja tidak cukup. Lagi pula, dia berada di level kelima sumber roh, yang membuatnya menjadi master. Dia tidak bisa Anda ubah menjadi boneka begitu saja. Fang Lin telah menyiapkan pil pengendali hantu sejak lama. Pil ini tidak terlalu sulit untuk disempurnakan dan merupakan pil kelas 5. Dengan kemampuan Fang Lin saat ini, pil pengendali hantu ini hampir dapat disebut diproduksi secara massal, dan dia dapat membuatnya sebanyak yang dia inginkan. Pada saat ini, jantung pendeta Tao berpakaian putih ditusuk oleh Fang Lin. Fang Lin langsung menyuntikkan pil pengendali hantu ke dalam hati pendeta Tao berpakaian putih yang terluka, sehingga khasiat pil tersebut dapat langsung menyatu dengan hati. Ini juga merupakan cara terbaik untuk menggunakan pil pengendali hantu. Jika seorang prajurit mengambilnya, efeknya tidak akan langsung dan cepat seperti ini. Totalnya ada 13 pil pengendali hantu yang dikonsumsi. Kulit pendeta Tao tua berpakaian putih itu berubah sedikit biru dan hitam. Dia tiba-tiba membuka matanya, tetapi matanya tidak bernyawa dan ekspresinya kusam. Begitu Fang Lin memberi perintah, pendeta Tao tua berpakaian putih itu pun menuruti perintah Fang Lin dan sangat patuh. Sepertinya efek dari pil pengendali hantu ini cukup bagus, sesuai dengan harapanku. Fang Lin mengangguk. Sampai saat ini, Tao tua berpakaian putih itu telah diubah menjadi boneka oleh Fang Lin. Adapun wanita berjubah hijau, tentu saja dia tidak dapat lolos dari nasib seperti itu. Dia diubah menjadi boneka oleh Fang Lin dan kehilangan kesadarannya sendiri. Dia hanya bisa mematuhi perintah Fang Lin seperti mayat berjalan. Meskipun pendekatan ini tampaknya agak kejam, Anda harus tahu bahwa keduanya berasal dari 7 lautan, dan tangan mereka berlumuran darah prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari 9 kerajaan. Terlebih lagi, jika orang-orang dari 7 lautan yang memurnikan orang-orang dari 9 kerajaan menjadi boneka, mereka pasti tidak akan memiliki beban psikologis sedikit pun dan akan melakukan apapun yang mereka inginkan. Setelah memurnikan keduanya menjadi boneka, Fang Lin segera kembali ke Sekte Zixia dan memasuki gua kuno lagi. Dia harus berbicara dengan wanita di gua kuno untuk melihat apakah itu berhubungan dengan 7 lautan dan 3 agama. Memasuki gua kuno itu, terdengar suara wanita, "Apa yang kamu lakukan di sini lagi?" Fang Lin menatap sosok wanita yang samar-samar dalam kegelapan dan berkata, "Saya ingin tahu apakah Anda memiliki hubungan dengan 7 lautan dan 3 agama." Ketika Fang Lin menyebutkan 7 lautan dan 3 agama, wanita itu terdiam sejenak. Dia mencibir dan berkata, "Kenapa? Apakah kamu pernah berhubungan dengan orang-orang dari 3 agama?" Fang Lin bergumam, "Memang, ada beberapa kontak. Mereka mengatakan kepadaku bahwa mereka datang ke sini untuk menyelamatkan seseorang. Kurasa orang itu adalah kamu." "Wah, tebakanmu benar. Orang yang ingin diselamatkan oleh ketiga agama itu memang aku." Wanita itu tidak menyembunyikannya dan mengakuinya secara langsung. Hal ini membuat Fang Lin semakin penasaran. Wanita di dalam gua kuno itu adalah seorang penyintas dari kehidupan Fang Lin sebelumnya. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan 7 lautan dan 3 agama? Dan bagaimana 7 lautan dan 3 agama tahu bahwa wanita ini ditekan di sini? Apa hubungan Anda dengan ketiga agama tersebut? Fang Lin bertanya langsung. "Hehe, hubungan antara 3 agama dan aku. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa jika bukan karena aku, tidak akan ada yang disebut 7 lautan dan 3 agama." Wanita itu berkata dengan nada mengejek dalam kata-katanya. Dia tidak hanya mengejek Fang Lin, tetapi juga mengejek dirinya sendiri. Fang Lin sedikit terkejut ketika mendengar ini. Tanpa wanita ini, tidak akan ada 7 lautan dan 3 agama. Apa artinya ini? Mungkinkah dia adalah pendiri ketiga agama tersebut? Itu tidak mungkin. Sejauh pengetahuan Fang Lin, 7 lautan dan 3 agama telah ada selama 9 kerajaan, dan sulit untuk mengatakan mana di antara mereka yang memiliki sejarah lebih panjang. Adapun kelahiran 3 agama, bahkan lebih sulit untuk diverifikasi. Meskipun 9 kerajaan memiliki banyak catatan tentang 3 agama, namun catatan tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Kita hanya mengetahui bahwa 3 agama tersebut mempunyai dasar yang kuat dan tampaknya terdapat sekelompok orang kuat yang tersisa dari zaman dahulu. Namun bagaimana ketiga agama itu muncul, mungkin hanya ketiga agama itu sendiri yang mengetahuinya. Wanita di gua kuno ini sangat misterius. Dia pernah memberitahu Fang Lin bahwa dia mempunyai dendam terhadap istana Dan Seng, dan juga mengatakan bahwa masih ada orang yang hidup di istana Dan Seng, dan lebih dari satu. Fang Lin awalnya menyimpulkan bahwa wanita ini mungkin memiliki hubungan dengan istana Dan Seng, tetapi sekarang tampaknya rahasia yang tersembunyi dalam diri wanita ini mungkin lebih dari itu. "Apakah Anda pendiri 3 agama?" Fang Lin bertanya sambil mengerutkan kening. "Pendiri, bukan begitu. Namun, signifikansi saya bagi ketiga agama itu hampir setara dengan signifikansi seorang pendiri. Ketika orang-orang dari ketiga agama itu melihat saya,
itu seperti melihat leluhur ketiga agama itu, dan mereka perlu menunjukkan rasa hormat kepada saya sebagai seorang junior. Wanita itu berkata dengan sedikit rasa bangga dalam kata-katanya. Ekspresi Fang Lin sedikit serius. Kalau saja wanita ini tidak bicara omong kosong, maka segalanya akan menjadi agak serius sekarang. Seseorang yang setara dengan pendiri tiga agama ditekan di sini. Jika ketiga agama ingin menyelamatkannya, mereka pasti akan mengirimkan orang-orang yang cukup kuat. Biksu berjubah emas adalah contohnya. Hanya boneka ajaib yang bisa menghentikannya. Jika ada beberapa orang kuat lagi seperti ini, atau bahkan salah satu tokoh teratas di antara tiga agama, apakah negara kecil Qian ini masih bisa bertahan? Lalu apa identitasmu? Fang Lin bertanya sambil mengerutkan kening. Perkataan wanita misterius ini masih terlalu samar. Dia hanya tahu bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan ketiga agama tersebut, tetapi dia masih belum tahu siapa dia dalam ketiga agama tersebut. Wanita misterius itu hanya mencibir dengan sedikit rasa jijik, lalu berkata dulu aku ingin menaruh harapanku padamu, tetapi sayangnya kau menyingkirkanku. Sekarang kau ingin tahu identitasku. Saat aku keluar dari kesulitan ini, kau akan mengetahuinya. Ketika Fang Lin mendengar ini, dia tahu bahwa wanita ini tidak akan memberitahunya. Dia mendesah dalam hati dan berbalik untuk meninggalkan gua kuno itu. Mengingat ikatan tipis antara kau dan aku bisa memberimu kesempatan dan membiarkan tandaku mengakar di tubuhmu. Setelah aku keluar dari masalah, aku bisa menyelamatkan hidupmu dan bahkan melatihmu untuk menjadi pria yang kuat. Kata wanita misterius itu dengan nada penuh nafsu. Fang Lin terdiam sejenak, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang, sama sekali tidak tergerak oleh kata-kata wanita misterius itu. Setelah Fang Lin pergi, wanita misterius itu mendengus dingin, dan gua kuno menjadi sunyi. Namun cahaya keemasan samar tiba-tiba muncul dari gua kuno itu. Cahaya keemasan itu terus tumbuh lebih kuat dan akhirnya berubah menjadi segel swastika Buddha. Bagaimana situasinya? Suara wanita misterius itu terdengar dingin dan acuh tak acuh. Ada sedikit kejutan. Ini akan memakan waktu sedikit lebih lama. Suara seorang pria datang dari segel swastika Buddha. Titik titik titik. Titik titik titik. Wanita misterius itu berkata dengan nada tidak puas berapa lama waktu yang dibutuhkan. Segel Buddha swastika berkedip beberapa saat, dan tampaknya tidak dapat mempertahankan posisinya. Suara di dalamnya terdengar lagi 3 tahun. Apa? Butuh waktu 3 tahun. Wanita misterius itu meninggikan suaranya karena marah dan terkejut. Kami meremehkan kekuatan manusia di dasar laut. Dengan kedua kaisar yang menahan kami, bisa melarikan diri dalam waktu 3 tahun sudah merupakan hasil terbaik, kata suara dari segel swastika Buddha. Gua kuno itu terdiam sejenak, lalu wanita misterius itu berteriak keluar. Terdengar desahan dari segel swastika Buddha, kemudian cahaya keemasan itu menghilang dan tak terdengar suara apapun lagi. Setelah Fang Lin meninggalkan gua kuno itu, dia merasa sangat berat hati. Meskipun dia tidak belajar lebih banyak dari wanita misterius itu, situasi saat ini sudah sangat serius. Penguasa sesungguhnya dari 7 lautan dapat menyerang lagi kapan saja. Fang Lin meminta bantuan dari Liga dan beberapa kali, tetapi Liga dan benar-benar tidak mampu menyediakan tenaga kerja. Raja Nanchen hanya bisa menekan 3 negara atas dan meminta mereka mengirim orang untuk membantu Fang Lin. Karena Kaisar Qin dan Kaisar Yuan menghilang, kedua negara tidak banyak memberikan tanggapan, karena terjadi kekacauan di dalam kedua negara. Lagi pula, tanpa pemimpin, kekacauan tidak dapat dielakkan. Akhirnya, Kaisar Tang yang terluka parah angkat bicara dan mengirim 3 orang kuat dari keluarga kerajaan Tang ke kerajaan Qian untuk membantu Fang Lin. Ketiga orang kuat dari keluarga kerajaan dinasti Tang ini semuanya memiliki kekuatan yang sebanding dengan 8 tetua. Mereka adalah penguasa dinasti Tang yang sebenarnya. Mereka semula dipersiapkan untuk memperkuat situasi perang di dalam dinasti Tang, tetapi situasi perang di dalam dinasti Tang tidak akan memiliki kejutan besar untuk saat ini, jadi ketiga orang kuat dari keluarga kerajaan ini diturunkan. Selama krisis dinasti Qian berakhir, mereka akan segera kembali ke dinasti Tang. Terlebih lagi, Kaisar Tang setuju untuk mengirimkan orang-orang kuat ke sana karena Raja Surgawi Nanchen menceritakan secara rinci kepada Kaisar Tang apa yang terjadi di kerajaan Qian. Fang Lin memberitahu Raja Surgawi Nanchen tentang kemunculan orang-orang kuat teratas dari 3 agama di kerajaan Qian. Setelah Raja Surgawi Nanchen dan Kaisar Tang mengatakan ini, Kaisar Tang juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia khawatir kalau ketiga agama itu benar-benar mempunyai rencana tertentu, jadi dia mengirim orang-orang kuat. Tanpa alasan-alasan ini, mustahil bagi Kaisar Tang untuk mengirimkan orang-orang kuat untuk memperkuat negara kecil seperti Qian. 3 orang kuat dari keluarga kerajaan Tang melakukan perjalanan siang dan malam dan bergegas ke kerajaan Qian tanpa henti. Mereka bertemu Zhou Meng tetapi tidak melihat Fang Lin. Meskipun mereka tidak melihat Fang Lin, ketiga orang kuat kerajaan tidak peduli.
Mereka datang ke sini hanya untuk menjaga kerajaan Qian dan mencari tahu apa yang ketiga agama coba lakukan. Jika ketiga agama benar-benar ingin membuat langkah besar di negara Qian, maka 9 negara dan semua pihak juga akan merespons dan tidak membiarkan ketiga agama berhasil. Saat Fang Lin tidak ada, Zhou Meng secara alami menjadi orang yang bertanggung jawab, dan semua Master Liga dan yang mengikutinya mendengarkan Zhou Meng. Bahkan 3 penguasa kerajaan Tang pun menaruh hormat pada Zhou Meng. Bagaimanapun, status dan reputasi Zhou Meng di Liga dan tidak jauh berbeda dengan para tetua. Dia dianggap sebagai sosok yang lebih berpengalaman dan berkemampuan di Danlik. Zhou Meng juga sangat banyak akal. Diam-diam dia mengirim sejumlah besar ramuan dan harta karun langka kepada ketiga penguasa kerajaan tersebut. Hanya dalam 2 atau 3 hari, Zhou Meng telah menjadi sangat dekat dengan ketiga penguasa kerajaan ini dan hubungan mereka pun sangat baik. Adapun Fang Lin, dia tampaknya telah sepenuhnya dilupakan oleh mereka. Bahkan 3 orang kuat dari kerajaan Tang tidak banyak bertanya tentangnya. Kemana Fang Lin pergi? Fang Lin tidak meninggalkan kerajaan Qian, melainkan tinggal di sekte Zixia dan mengasingkan diri. Apa yang disebut mundur itu hanyalah alasan bagi dunia luar. Apa yang sebenarnya dilakukan Fang Lin adalah mulai mempersiapkan diri untuk memurnikan pil nirvana. Menurut ide Fang Lin, pemurnian pil nirvana akan ditunda hingga kekuatannya meningkat, dan kemudian dia akan benar-benar yakin untuk memurnikan pil nirvana. Bagaimanapun, pil nirvana merupakan ramuan tingkat 6, yang tidak dapat disempurnakan oleh ahli alkimia. Bahkan di antara para ahli alkimia yang telah memasuki alam 6 ding, hanya sedikit yang mampu memurnikan pil nirvana. Pil ini memiliki kekuatan yang menantang surga. Bahkan jika tubuh fisiknya runtuh, seseorang dapat menggunakan pil nirvana untuk membangun kembali tubuhnya. Sangat sulit bagi Fang Lin untuk memurnikan pil nirvana sekarang, dan bahkan dia sendiri tidak cukup percaya diri. Tetapi Fang Lin tidak punya pilihan. Para guru besar ketiga agama telah mulai bermunculan di luar kerajaan Qian. Walaupun mereka belum benar-benar mengambil tindakan, tidak seorang pun tahu bahwa mereka akan melancarkan serangan dahsyat ke kerajaan Qian. Dengan kartu yang dimiliki Fang Lin sekarang, hanya boneka Ibel yang bisa melawan para penguasa teratas dari 3 agama tersebut, tetapi jika boneka Ibel terjerat, para penguasa dari 3 agama lainnya akan bebas dan masih dapat menyebabkan kehancuran yang tak terbayangkan pada kerajaan Qian. Adapun 3 bangsawan kuat yang dikirim oleh kerajaan Tang, meskipun Fang Lin belum pernah bertemu dengan mereka, dia tahu bahwa ketiganya sama kuatnya dengan 8 tetua Liga Dan. Kalau master dari ketiga aliran kepercayaan itu tidak banyak, akan baik-baik saja, tapi kalau terlalu banyak, atau ada yang kuat di atas alam Ling Yuan, akan buruk. Karena itu, Fang Lin hanya bisa menaruh harapannya pada mumi tua itu. Selama tubuh mumi tua itu pulih, ia akan mempunyai kesempatan untuk pulih ke kekuatan puncaknya. Dengan bantuan mumi tua itu, tidak peduli berapa banyak guru dari 3 agama yang datang, itu tidak akan menjadi masalah. Untuk memulihkan kekuatan mumi tua itu, Fang Lin harus mencobanya meskipun dia tidak begitu yakin. Di dalam ruang batu, sebuah kuali mengkilap 9 harta karun diletakkan di depan Fang Lin, dan di sekeliling kuali mengkilap 9 harta karun tersebut terdapat 4 lempeng formasi. Keempat pelat formasi ini ditemukan dari perbendaharaan Zixia. Itu adalah benda kuno yang diperoleh dari luar oleh leluhur sekte Zixia. Mereka telah terpelihara hingga hari ini dan berada dalam kondisi yang sangat baik. Ketika Fang Lin menemukan keempat pelat susunan ini, ia langsung gembira. Keempat pelat susunan ini bukan benda biasa. Itu adalah benda-benda milik para alkemis kuno. Dengan 4 pelat susunan ini, tingkat keberhasilan Fang Lin dalam memurnikan pil nirvana akan jauh lebih tinggi. Keempat pelat susunan itu dapat meningkatkan persentase keberhasilan Fang Lin dalam memurnikan pil nirvana, tetapi Fang Lin tidak tahu seberapa besar peningkatannya. Lagi pula, sangat sulit baginya untuk memurnikan pil nirvana pada levelnya saat ini. Selain keempat pelat formasi ini, Fang Lin juga menyiapkan rencana cadangan lainnya, tetapi Fang Lin tidak berharap bahwa rencana cadangan ini akan berguna. Fang Lin telah mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil nirvana, tetapi bahan obat di tangan Fang Lin hanya dapat mendukung Fang Lin untuk memurnikan pil nirvana 1 kali. Jika pemurnian kali ini gagal, maka dibutuhkan waktu yang tidak diketahui untuk mengumpulkan cukup bahan obat lagi. Oleh karena itu, apakah bagi Fang Lin atau mumi tua Jing Zulong, ini adalah upaya alkimia yang penting, yang hanya bisa berhasil dan tidak boleh gagal. Fang Lin menatap kuali berlapis 9 harta karun yang bening itu dengan ekspresi serius, dan tekanan dalam hatinya sangat besar. Pil nirvana, pil semacam ini tidak ada apa-apanya di kehidupan sebelumnya, dan dia bisa dengan mudah mendapatkannya. Tetapi sekarang, Fang Lin merasa bahwa pil nirvana terlalu sulit dibuat. Tanpa wilayah yang cukup untuk mendukungnya, sekalipun Fang Lin punya sarana yang luar biasa, ia tetap akan sangat dibatasi. Itu seperti anak kecil yang meskipun memiliki senjata ajaib, dapat dijatuhkan oleh 1 pukulan dari pria dewasa.
Alam seni bela diri Fang Lin tidak cukup tinggi, jadi dia tidak dapat menampilkan pencapaiannya yang luar biasa dalam alkimia. Jika tingkatannya cukup tinggi, maka tidak akan menjadi masalah bagi Fang Lin untuk memurnikan ramuan apapun. Titik titik titik. Titik titik titik. Wah, katakan padaku dengan jujur, seberapa percaya diri kamu? Tanya mumi tua itu. Ini adalah upaya alkimia penting yang memengaruhi apakah ia dapat memulihkan tubuhnya sepenuhnya. Dia sangat gugup saat itu. Fang Lin melengkungkan bibirnya dan berkata, aku rasa aku 50% yakin. Ketika mumi tua itu mendengar ini, ia merasa tak berdaya. Kepastian 50%, meski kedengarannya tidak rendah, tetapi tidak tinggi juga. Itu masih terdengar cukup berbahaya. Bagaimana jika kita gagal? Mumi tua itu bertanya lagi. Fang Lin langsung berkata dengan tidak senang, aku bahkan belum mulai memurnikan ramuan itu, dan kamu sudah mempertimbangkan kegagalan. Apakah kamu benar-benar mengutukku? Mumi tua itu segera terdiam, karena merasa agak malu. Meskipun kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Fang Lin saat ini, dia masih harus menyenangkan Fang Lin. Fang Lin menarik napas dalam-dalam, dan tekad kembali terlihat di matanya. Dia telah memurnikan pil yang tak terhitung jumlahnya di kehidupan sebelumnya dan mengalami banyak kegagalan. Meskipun sekarang dia hanya 50% yakin, Fang Lin tetap tidak ragu sama sekali. Dalam hal keterampilan alkimia, Fang Lin telah melampaui yang biasa, dan dalam hal kondisi pikirannya dalam alkimia, ia juga telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tidak ada objek luar yang dapat memengaruhi Fang Lin ketika ia sedang memurnikan ramuan, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyebabkan emosi Fang Lin berfluktuasi ketika ia sedang memurnikan ramuan. Adapun mempunyai keraguan terhadap dirinya sendiri, itu bahkan lebih mustahil. Kebanggaan dan kepercayaan diri dan Zun berada di luar imajinasi orang biasa. Di luar ruang batu, Han Loyun secara pribadi menjaganya. Dialah satu-satunya yang tahu bahwa Fang Lin akan memurnikan ramuan itu. Meskipun dia tidak tahu ramuan apa yang akan disempurnakan Fang Lin, Han Loyun tahu bahwa ramuan yang akan disempurnakan Fang Lin sangat penting dan tidak boleh hilang, jadi dia harus menjaganya secara pribadi dan tidak membiarkan Fang Lin diganggu dengan cara apapun. Han Loyun tampak khawatir. Fang Lin telah memberitahu Han Loyun bahwa ada seorang wanita misterius di Gua Batu Kuno Sekte Zixia, yang sangat mengejutkannya. Sebagai pemimpin Sekte Zixia, Han Loyun tidak tahu bahwa Sekte Zixia ternyata menyembunyikan seorang wanita misterius yang bertahan hidup dari zaman kuno, dan bahwa wanita ini sebenarnya memiliki hubungan dekat dengan ketiga agama tersebut. Sungguh sulit bagi Han Loyun untuk mempercayainya. Tetapi Han Loyun sangat mengenal Fang Lin, dan kemunculan para guru besar ketiga agama kini menegaskan bahwa apa yang dikatakan Fang Lin adalah benar. Dalam kasus ini, orang dapat membayangkan betapa khawatirnya Han Loyun. Jika para penguasa ketiga agama benar-benar datang menyelamatkan wanita misterius ini, pihak pertama yang akan menderita pastilah Sekte Zixia. Han Loyun juga memeriksa buku-buku dan jilid-jilid paling kuno dari Sekte Zixia, mencoba menemukan beberapa petunjuk tentang wanita misterius di gua kuno tersebut. Percaya atau tidak, Han Loyun benar-benar menemukan sesuatu. Dalam gulungan kuno yang rusak, ada catatan yang ditinggalkan oleh leluhur generasi pertama Sekte Zixia. Salah satu catatan menyebutkan bahwa tampaknya alasan mengapa Sekte Zixia didirikan di sini adalah untuk menjaga seseorang. Gulungan kuno itu sangat bobrok dan tua, dan kalimatnya sangat samar sehingga telah diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya di Sekte Zixia dan telah lama terlupakan. Jika Han Loyun tidak membalik semua buku itu, dia mungkin tidak akan menemukan gulungan kuno ini sama sekali. Jika beberapa tahun lagi berlalu, saya khawatir gulungan kuno ini akan hancur total. Tetapi bahkan jika kita menemukan gulungan kuno ini dan melihat catatan-catatan yang tersebar, itu tidak ada artinya. Jika kerajaan Qian hancur, aku, Zixia, tidak akan mampu bertahan hidup sendirian. Han Loyun mendesah dalam hatinya, penuh kekhawatiran. Di luar batas negeri Qian, di sebuah puncak yang terpencil. Pemuda yang sebelumnya menyelamatkan biksu berjubah emas muncul lagi, memegang pedang panjang di tangannya dan menatap dengan tenang ke arah kerajaan Qian. Seorang biksu berjubah emas muncul di belakangnya. Di sampingnya, ada seorang laki-laki setengah baya berpakaian putih, berwajah pucat, berjenggot acak-acakan, dan bau alkohol. Lelaki setengah baya berpakaian putih itu memegang labu anggur di tangannya, wajahnya penuh dengan ekspresi mabuk, dan dia sama sekali tidak memperlihatkan sikap seorang majikan, tetapi dia mampu berdiri di sini bersama kedua orang lainnya. Jelaslah bahwa dia juga seorang master kelas 1 di antara 7 lautan dan 3 agama. Saya terkejut Anda ada di sini. Pemuda itu menoleh ke arah pria parubaya itu dan berkata. Pria parubaya itu tertawa dan berkata, aku juga tidak ingin datang ke sini, tetapi aku tidak punya pilihan. Setelah ini selesai, aku akan segera kembali ke 7 lautan dan tidak akan berpartisipasi dalam hal apapun. Itu terserah padamu,
Tapi karena kamu sudah di sini, kamu harus melakukan yang terbaik dan tidak boleh bermalas-malasan. Kata pemuda itu sambil menatap langsung ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu tampak meremehkan jika aku tidak berusaha sebaik mungkin, apa yang dapat kamu lakukan? Donor, kami semua mendukung ketiga agama, dan kami berharap Anda akan bekerja sama, kata biksu berjubah emas yang luka-lukanya telah pulih. Pria parubaya itu terkekeh, menyesap anggur, lalu berbalik dan pergi, bagaikan awan tipis, yang melayang tertiup angin. Sungguh mengherankan bahwa Sekte Tao mengirim orang ini ke sini. Mungkinkah Sekte Tao begitu acuh tak acuh terhadap urusan di tempat ini? Kata pemuda itu sambil mengerutkan kening. Biksu berjubah emas itu menangkupkan kedua tangannya, tampak hikmat dan berwibawa. Selain orang ini, ada orang lain yang datang ke Sekte Dao. Pemuda itu penasaran ketika mendengarnya siapa itu. Biksu berjubah emas berkata, 3 pahlawan Dao Tian. Ketika pemuda itu mendengar ini, keterkejutan melintas di matanya, lalu dia mengangguk. Dengan kedatangan 3 pahlawan Dao Tian, tidak akan ada masalah di sini bahkan jika orang itu tidak berkontribusi, kata pemuda itu. Tapi monster itu sangat kuat. Bahkan jika kau dan aku bekerja sama, akan sulit untuk mengalahkannya, kata pemuda itu. Biksu berjubah emas memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan boneka Ibel. Dia telah bertarung melawan boneka Ibel secara langsung dan bahkan pernah unggul pada satu titik. Namun pada akhirnya dia tetap terluka parah oleh boneka Ibel tersebut dan hampir kehilangan nyawanya. Jika pemuda bersenjata pedang dari aliran Konfusianisme tidak muncul tepat waktu untuk menghentikannya, biksu berjubah emas itu mungkin sudah mati. Monster itu mungkin sama kuatnya dengan pemimpin sekte Buddha kita, kata biksu berjubah emas. Kamu begitu menghargai dia. Pemuda itu sedikit terkejut. Orang macam apakah kepala Buddha itu? Dia adalah guru besar agama Buddha yang paling terkemuka dan dihormati oleh semua orang di 7 lautan. Ajaran Buddha dan seni bela dirinya tak terduga bagaikan luasnya 7 lautan. Biksu berjubah emas itu bahkan membandingkan boneka Ibel dengan Perdana Menteri Buddha. Ini menunjukkan betapa besarnya rasa takut sang biksu berjubah emas terhadap boneka Ibel. Jika sang Buddha sendiri datang, dia dapat menghancurkan monster ini, kata biksu berjubah emas. Pemuda itu mendesah pelan, sayang sekali kepala Buddha itu hilang. Bukankah guru-guru Buddhamu sudah pergi mencarinya? Biksu berjubah emas itu berkata dengan sungguh-sungguh, sang Buddha tentu saja memiliki urusannya sendiri untuk dilakukan. Kita tidak perlu khawatir. Kita hanya perlu melakukan urusan kita sendiri dengan baik. Titik. Mendengar ini, pemuda itu tidak bertanya apa-apa lagi. Beginilah cara kerja agama Buddha. Ini mungkin tampak sangat aneh bagi orang luar, tetapi umat Buddha sendiri menganggapnya sangat normal. 3 hari kemudian, 3 guru Tao tiba di luar perbatasan kerajaan Qian dan bergabung dengan biksu berjubah emas dan anak buahnya. Ketiga orang ini adalah 3 pahlawan Tao Tian yang disebutkan oleh biksu berjubah emas sebelumnya. Salam, kalian berdua. 3 pahlawan Dao Tian berkata kepada biksu berjubah emas dan pemuda dengan pedang. Pemuda yang menghunus pedang itu membalas sapaan itu sedikit, sementara biksu berjubah emas menangkupkan kedua tangannya dan menatap ke arah 3 pahlawan Dao Tian. 3 donatur, kita berkumpul di sini demi tujuan mulia 3 agama. Kami berharap Anda dapat melakukan yang terbaik untuk membantu kami menyelesaikan misi kami, kata biksu berjubah emas. Salah satu dari 3 guru Dao Tian mengangguk dan berkata sambil tersenyum, guru, Anda bercanda. Karena kita bertiga ada di sini, kita harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tujuan besar dari 3 agama kita. Selagi berkata demikian, lelaki itu memandang ke arah lelaki setengah baya yang berdiri tak jauh darinya. Pada saat ini, lelaki parubaya itu sedang bersandar di batu, minum sendirian, dan tampaknya tidak peduli dengan kedatangan 3 pahlawan Dao Tian. 3 pahlawan Dao Tian adalah 3 lelaki tua, semuanya kurus kering, bahkan penampilan mereka hampir sama. Jika seseorang dengan penglihatan yang buruk melihat sekilas, mereka akan melihat bahwa ketiga lelaki tua ini persis sama. Semua orang di ketiga agama tahu bahwa 3 pahlawan Tao adalah 3 saudara kembar dari ibu yang sama. Mereka sangat dekat satu sama lain setiap hari. Kekuatan gabungan ketiganya begitu besar sehingga hanya sedikit orang dalam Taoisme yang dapat menyaingi mereka. Bahkan di antara ketiga agama tersebut, mereka adalah tokoh yang terkenal. Ketiga pahlawan Dao Tian selalu menyerang bersama, tidak peduli berapa banyak lawan yang mereka hadapi. Dengan datangnya 3 guru Tao, ditambah lagi dengan lelaki setengah baya yang malas dan ceroboh, maka jumlah guru yang diutus oleh Taoisme kali ini lebih banyak daripada jumlah guru yang diutus oleh Buddhisme dan Konfusianisme. Mengapa kamu tidak menunggu beberapa hari lagi? Gadis Gyokong Hucuku Hao Jian juga akan ada di sini, kata pemuda yang memegang pedang sambil memandang orang-orang yang hadir. Biksu berjubah emas itu juga berkata, Sekte Buddha saya juga memiliki arhat naga gajah yang akan tiba dalam waktu dekat. Salah satu dari 3 pahlawan Dao Tian mencibir dan berkata,
ini hanya negara kecil seperti Qian. Mengapa perlu begitu banyak guru dari 3 sekte kita? Kita 3 bersaudara dapat menghancurkannya hanya dengan tindakan kita. Biksu berjubah emas itu tampak serius dan berkata kepada 3 pahlawan Dao Tian, jangan meremehkan musuh. Ada ibel di kerajaan Qian dengan kekuatan luar biasa. Kita perlu bekerja sama untuk menaklukkannya. Ketiga pahlawan Dao Tian tidak menganggapnya serius ketika mereka mendengar ini. Pemuda yang memegang pedang itu sedikit mengernyit, aku juga sudah melihat betapa kuatnya monster itu. Kita benar-benar tidak boleh gegabah. Tidak apa-apa, kami bertiga akan pergi menemui monster yang kau sebutkan, lalu menyingkirkannya, kata salah satu dari 3 pahlawan Dao Tian. Hehe, mendengar perkataan 3 pahlawan Dao Tian yang agak arogan, lelaki ceroboh yang sedang minum tidak jauh darinya hanya tertawa dan tidak berkata apa-apa. 3 pahlawan, dengarkan apa yang ingin kukatakan. Jangan bertindak gegabah untuk saat ini. Tunggu sampai guru-guru agama Buddha dan Konfusianisme lainnya tiba. Tidak akan terlambat untuk bertindak bersama-sama. Biksu berjubah emas membujuk 3 pahlawan Dao Tian. Ketiga pahlawan Dao Tian tidak mendengarkan. Mereka baru saja tiba di sini dan ingin menunjukkan kekuatan mereka sebagai saudara. Mereka tidak menganggap serius monster yang disebutkan oleh pendeta berjubah emas itu. Pada saat itu, ketiga pahlawan Dao Tian langsung menuju ke kerajaan Qian dengan momentum besar, bertekad untuk merebut kerajaan Qian hari ini. Biksu berjubah emas dan pemuda bersenjata pedang saling berpandangan dan melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing, sedangkan pria parubaya itu terus minum dan tidak peduli sama sekali. Sebelum ketiga pahlawan Dao Tian mendekati kerajaan Qian, 3 sosok terbang keluar dari wilayah kerajaan Qian dan menghentikan ketiga pahlawan Dao Tian. Orang-orang barbar dari 7 lautan, apakah kalian datang ke sini untuk mati? 3 orang kuat dari kerajaan Tang berdiri berdampingan, melotot ke arah ketiga pahlawan Dao Tian. Ketiga pahlawan Dao Tian saling memandang dengan jijik, tidak menanggapi sama sekali, dan menyerang langsung. Ledakan-ledakan-ledakan, suara keras terdengar satu demi satu, dan pertarungan 3 lawan 3 pun terjadi. Cuaca tiba-tiba berubah dan bumi berguncang. Apakah orang-orang di 9 negara itu begitu lemah? Salah satu dari 3 pahlawan Dao Tian tertawa berulang kali. Dengan bergabungnya ketiga bersaudara itu, 3 orang kuat kerajaan Tang benar-benar berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Terlebih lagi, kerugiannya semakin membesar. 3 orang kuat kerajaan Tang hampir sepenuhnya ditekan. Ketiga pahlawan Dao Tian bahkan mulai menggoda ketiga orang kuat kerajaan Tang ini. 3 orang kuat dari kerajaan Tang ketakutan. Ketiga lelaki tua dari Qihai sangatlah kuat. Jika pertarungan 1 lawan 1, mereka bertiga dapat dipastikan tidak akan kalah. Namun, ketika ketiga lelaki tua ini bergabung, kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Terutama ketiga lelaki tua ini yang tampaknya memiliki mata di punggung mereka. Tidak peduli jenis serangan apapun yang mereka hadapi, mereka dapat melihatnya dan kemudian bekerja sama untuk menyelesaikannya. Engah, akhirnya, seorang pria kuat dari negara Tang diserang oleh 3 pahlawan Dao Tian. Dia langsung menyemburkan darah dan terlempar mundur. Dengan 1 orang hilang, 2 orang yang tersisa bahkan lebih rentan dan tidak dapat menahan serangan ketiga pahlawan Dao Tian. Mereka dikalahkan satu demi satu dan terluka. Di perbatasan negara Qian, Zhou Meng dan lainnya tampak muram. 3 orang kuat yang dikirim oleh negara Tang dikalahkan. Mereka menaruh semua harapannya pada ketiga prajurit Tang yang kuat ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ketiga orang ini begitu lemah. Mereka dikalahkan oleh ketiga lelaki tua itu hanya dengan sebatang dupa. Apa yang harus kita lakukan? Seorang lelaki tua dari Liga dan berkata dengan suara gemetar. Sekarang setelah 3 orang kuat dari kerajaan Tang telah dikalahkan, apakah mereka akan naik dan memarahi mereka? Bukankah ini hanya akan berujung pada kematian? Dengan kekuatan mereka yang terbatas, jika mereka benar-benar maju ke depan, mereka mungkin tidak akan mampu bertahan bahkan beberapa napas saja. Zhou Meng menggertakkan giginya dan mengutuk, di mana Fang Lin Otang pembawa sial ini saat ini. Mungkinkah dia melarikan diri karena dia takut? 3 pahlawan Dao Tian terus menyerang, dan 3 orang kuat negara Tang dikalahkan selangkah demi selangkah, dan mereka sudah berada pada titik di mana mereka tidak mampu melawan. Sayang, sebuah desahan ringan datang dari kerajaan Qian, membawa serta ketidakberdayaan dan perubahan. Desahan ini muncul sangat tiba-tiba, tetapi menggetarkan bumi dan membawa sedikit keagungan yang mencengangkan. Tak seorang pun di negeri Qian mendengar desahan ini, namun semua prajurit yang memiliki beberapa keterampilan mendengarnya. Terutama 3 pahlawan Dao Tian yang berdiri di langit di luar perbatasan kerajaan Qian, ekspresi mereka sedikit berubah. Mungkinkah negara kecil Qian masih memiliki beberapa penguasa yang bersembunyi di sana? Salah satu dari 3 pahlawan Dao Tian berteriak, dengan tekanan yang mengerikan dalam suaranya. Jika tekanan semacam ini menimpa negeri Qian, maka banyak makhluk di negeri Qian akan menderita bencana yang menghancurkan.
Ini sama sekali bukan tekanan yang dapat mereka tolak. Mengapa kamu harus melakukan ini? Suara tua itu muncul lagi, dan secara tak kasat mata menyelesaikan serangan kursif tiga pahlawan Daotian. Ketika ketiga pahlawan Daotian melihat ini, mereka diam-diam menjadi waspada dalam hati mereka. Orang yang dapat melenyapkan keagungan mereka bertiga cukup kuat untuk melawan mereka. Namun, Zhou Meng dan yang lainnya bingung. Apakah benar-benar ada penguasa lain di wilayah kerajaan Qian? Mengapa saya dan orang lain tidak tahu apapun tentangnya? Mungkinkah dia seorang ahli bela diri yang bersembunyi dari dunia? Tersembunyi di negara Qian ini. Titik. Hal ini sangat mungkin. Lagi pula, 9 kerajaan begitu besar sehingga terdapat banyak naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Beberapa mantan orang kuat bersembunyi di berbagai tempat. Mungkin ada seorang guru tersembunyi dari masa lalu di kerajaan Qian. Memikirkan hal ini, Zhou Meng dan yang lainnya menjadi bersemangat. Jika pria kuat yang tersembunyi ini dapat mengambil tindakan, mungkin ia dapat menyelesaikan krisis saat ini. Sembunyikan kepalamu dan tunjukkan ekormu. Kalau mau bertarung, bertarunglah. Kalau tidak berani menunjukkan kepalamu, pergilah dari sini. Salah satu dari tiga pahlawan Daotian berkata sambil mencibir. Kalian bertiga benar-benar bicara omong kosong. Sambil terkekeh, seorang lelaki tua jorok muncul di langit. Begitu lelaki tua itu muncul, Zhou Meng dan yang lainnya di bawah tiba-tiba terkejut dan memberi hormat berulang kali. Salam untuk Raja Surgawi Dongji. Zhou Meng dan yang lainnya terkejut. Orang tua ceroboh ini ternyata adalah Raja Surgawi Dongji. Kapan dia tiba? Mengapa dia bersembunyi di negeri Qian? Mungkinkah Raja Timur sudah mengantisipasi bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di sini, jadi dia datang ke sini pagi-pagi sekali, tetapi belum muncul sampai sekarang. Zhou Meng dan yang lainnya tidak berani menebak, tetapi mereka penuh dengan keraguan di hati mereka. Jika Raja Dongji benar-benar sudah datang sejak lama, lalu mengapa mereka datang? Bukankah ini membuang-buang waktu? Ketika ketiga pahlawan Daotian melihat Raja Dongji, ekspresi mereka berubah drastis. Meskipun mereka berasal dari 7 lautan, mereka juga tahu betapa kuatnya 4 Raja Ligadan. Mereka adalah tokoh-tokoh yang dapat dibandingkan dengan Fosou, Chang Yunzi dan lainnya. Siapapun yang muncul di antara mereka dapat mengalahkan banyak guru dari ketiga agama. Raja Surgawi Timur dulunya memiliki reputasi besar, dan bahkan hingga ke 7 lautan dan 3 agama, banyak orang telah mendengar tentangnya. Ketiga pahlawan Daotian tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya ada Raja Surgawi Dongji yang tersembunyi di negara kecil Qian ini. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Anda, Raja Surga, tidak ada hubungannya dan harus datang ke sini untuk menghentikan kami? Tidak peduli mengapa Raja Surgawi Timur muncul di sini, meskipun ketiga pahlawan Daotian terkejut, mereka tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur. Sebaliknya, mata mereka dipenuhi dengan semangat juang, dan mereka ingin bergabung untuk melawan Raja Surgawi Timur. Raja Kekuatan Surgawi Dongji meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tubuhnya bungkuk, pakaiannya pangkemping, dan dia tampak seperti pengemis tua yang mengemis di jalan. Tetapi ke-9 negara tahu bahwa seperti inilah wujud Raja Kekuatan Surgawi. Meski dia tidak terawat, dia adalah seorang master senior sejati. Para prajurit negeri Qian, termasuk Zhou Meng dan teman-temannya, merasa lega. Dengan adanya Raja Dongji, mereka tidak perlu khawatir bahkan jika langit runtuh. Kami sudah lama mendengar nama Raja Langit Timur. Hari ini, kami bertiga bersaudara akan bertarung dengannya dan mempelajari keahliannya, kata tiga pahlawan Daotian. Haha, tiga anak muda, kalian tidak layak bertarung denganku. Dongji Tianwang berkata sambil tersenyum tipis, kata-katanya penuh dengan penghinaan terhadap tiga pahlawan Daotian. Tiga pahlawan Daotian langsung marah. Bagaimanapun juga, mereka adalah guru-guru utama Taoisme. Tetapi Raja Dongji ini sebenarnya mengatakan bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengannya. Apakah dia meremehkan ketiga saudara itu? Meskipun kau adalah Raja Surgawi Timur, ketiga saudaraku sama sekali tidak biasa-biasa saja. Kau, Raja Surgawi, mungkin tidak sebanding dengan ketiga saudaraku. Ketiga pahlawan Daotian berkata, semuanya dengan ekspresi muram di wajah mereka. Betapa konyolnya, bahkan jika semua guru dari tiga agamamu keluar, aku masih bisa menghentikan mereka dengan satu tangan. Dongji Tianwang berkata dengan sikap mendominasi dalam kata-katanya. Benar sekali, seperti yang diharapkan darimu, Senior Tianwang. Kami adalah orang-orang kuat dari 9 kerajaan, sangat mendominasi. Pada suatu ketika, para pendekar negeri Qian bersorak mendukung Dongji Tianwang, terutama beberapa pendekar muda, yang begitu gembira hingga tak sabar ingin segera bertempur berdampingan dengan Dongji Tianwang. Kali ini, tiga pahlawan Daotian benar-benar dibuat takut oleh Raja Surgawi Dongji. Tidak semua orang bisa mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Mungkinkah Raja Surgawi Dongji benar-benar memiliki kekuatan untuk melampaui yang lainnya?
Atau Anda hanya berpura-pura di sini? Ketiga pahlawan Daotian bergumam dalam hati mereka bahwa reputasi Raja Dongji pasti benar dan kekuatannya pasti tak terduga. Apapun yang terjadi, ketiga saudaraku harus bertarung melawan Raja Surgawi hari ini. Setelah hening sejenak, ketiga pahlawan Daotian berbicara lagi. Mereka tidak benar-benar terintimidasi oleh kata-kata Raja Surgawi Dongji. Bertarung, bertarung, bertarung. Beri pelajaran pada ketiga orang menyebalkan Nanami ini. Beranikah kau menantang Raja Surga? Kau sedang mencari kematian. Selama Raja masih ada di sini, maka seluruh 7 lautan yang ada di sini akan mati. Banyak prajurit kerajaan Qian berteriak, berharap mereka dapat segera melihat adegan Raja Dongji menghancurkan 3 pendeta Tao tua dari 7 lautan. Zhou Meng dan anggota kuat Liga dan lainnya juga tidak meragukan Raja Surgawi Dongji. Raja Surgawi Dongji pasti memiliki kekuatan seperti itu. Ketiga guru Tao ini tidak akan pernah bisa menjadi lawan Raja Surgawi Dongji. Itu adalah pertanyaan tentang berapa lama mereka bisa bertahan di bawah tangan Raja Surgawi Dongji. Walaupun dikatakan bahwa 3 kaisar adalah orang yang paling berkuasa di seluruh 9 kerajaan, ini tidak berarti bahwa tidak ada penguasa lain di 9 kerajaan selain 3 kaisar. Jika Raja Surgawi Timur berdiri, dia pasti tidak akan lebih lemah dari 3 kaisar, dan senioritasnya bahkan lebih tinggi dari 3 kaisar. 3 kaisar harus menjaga rasa hormat di hadapan Raja Surgawi Timur. Bagaimana mungkin seorang tua tidak memiliki beberapa keterampilan nyata? Apakah kamu bercanda? Bahkan seekor Nangui pun akan menjadi roh jika hidup selama bertahun-tahun. Ketiga pahlawan Daotian selaras satu sama lain. Pada saat ini, mereka diam-diam berdiskusi dalam hati mereka apakah mereka ingin bertarung melawan Raja Dongji. Kalau kita bertempur, nampaknya tidak ada jaminan kemenangan. Jika kita kalah, bukankah itu sangat memalukan? Mereka datang ke sini hanya untuk menyelamatkan muka. Namun jika mereka tidak melawan, mereka akan tampak malu-malu dan pengecut. Bukankah mereka baru saja berteriak keras bahwa mereka ingin melawan Raja Dongji? Mungkinkah mereka menyerah dalam sekejap mata? Ketiga pahlawan Daotian memikirkannya dan memutuskan bahwa mereka harus bertarung dalam pertempuran ini. Sekalipun mereka kalah, mereka harus kalah dengan bermartabat. Terlebih lagi, kalah dari Dongji Tianwang, seorang tetua yang terkenal dan kuat di antara 9 kerajaan, seharusnya tidak terlalu memalukan. Raja Surgawi, kami bertiga bersaudara siap belajar darimu, kata 3 pahlawan Daotian. Di sisi lain, Raja Dongji tampak tenang, tetapi dia panik di dalam. Otang pembawa sial, kali ini aku pamer. Raja Surgawi Timur tampak seperti seorang guru besar, dengan ekspresi tenang dan kedua tangannya di belakang punggungnya, seolah-olah dia tidak menganggap serius apa yang disebut 3 pahlawan Daotian. Namun kenyataannya, Raja Dongji begitu panik, jika bukan karena kepanikannya yang luar biasa dalam berpura-pura, betisnya mungkin sudah gemetar. Mengapa demikian? Raja Surgawi Dongji yang sebenarnya tidak ada di sini, dan mustahil baginya untuk muncul di sini. 7 lautan memiliki orang-orang lain yang sangat kuat yang akan menahan Raja Surgawi Dongji dan mencegahnya mengubah situasi perang antara 7 lautan dan 9 negara sendirian. Meskipun Raja Surgawi Dongji ini memiliki aura seorang pria kuat dan baru saja dengan mudah mengatasi tekanan dari 3 pahlawan Daotian hanya dengan 1 desahan, dia memang bukan Raja Surgawi Dongji. Raja Timur ini secara alami merupakan bentuk tersamar dari ginseng mayat berusia 1000 tahun. Dia hanyalah cangkang kosong. Jika pertarungan sesungguhnya terjadi, wujud aslinya akan langsung terungkap. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kalau ketiga orang menyebalkan tua ini benar-benar bertarung denganku, meskipun aku bijak dan berani, aku tidak akan bisa mengalahkan 4 tangan dengan 2 tinju. Lagi pula, mereka bertiga orang menyebalkan. Aku akan sangat dirugikan jika sendirian. Ini tidak akan berhasil. Ginseng mayat milenium bergumam diam-diam di dalam hatinya, kepalanya menoleh cepat, memikirkan cara untuk menghadapinya. Tidak mungkin untuk melawan. Jika kita melakukannya, rahasianya akan terbongkar. Lalu, bukankah ketiga pahlawan Daotian akan menjepit ginseng mayat berusia 1000 tahun itu ke tanah? Aku punya keberanian yang tak tertandingi. Aku akan menggunakan auraku yang kuat untuk mengalahkan ketiga orang menyebalkan tua ini dan memberitahu mereka bahwa aku bukanlah seseorang yang bisa kalian ganggu dengan mudah. Millennium Course Ginseng memutuskan untuk tidak mengambil tindakan dan harus menakuti ketiga pahlawan Daotian. Pada saat itu, Raja Dongji mendengus pelan, dan cahaya yang menakjubkan keluar dari matanya yang tua dan keruh. 3 pemuda, bahkan yang terkuat dari ketiga agama kalian pasti kagum padaku. Kalian pikir kalian siapa? Kalian ingin bertarung denganku? Pergilah dan berlatihlah selama 500 tahun lagi. Jika kalian benar-benar ingin melihat apa yang bisa dilakukan Raja Surgawi ini, panggillah teman-teman lama itu. Raja Surgawi Dongji berbicara dengan keras, bahkan tanpa melihat ke arah ketiga pahlawan Daotian.
Aura kewibawaannya pun terungkap sepenuhnya, membuat banyak pendekar negeri Qian begitu mengaguminya. Inilah Raja Surga, orang terkuat di antara 9 negara kita. Lihatlah postur dan perilakunya, dia berbeda. Ketiga pahlawan Taotian benar-benar terkejut dengan penampilan luar biasa mumi tua itu. Ketiga bersaudara itu dianggap sebagai guru besar Taoisme, tetapi jika kita benar-benar berbicara tentang kekuatan, mereka bahkan tidak akan masuk dalam 5 besar. Masih ada orang dalam Taoisme yang lebih kuat dari mereka, dan jumlahnya lebih dari 1 atau 2. Raja Dongji ini sama sekali tidak menanggapi serius ketiga bersaudara itu, dan langsung meminta mereka memanggil teman-teman lama itu. Apa itu teman lama? Dalam benak tiga pahlawan Daotian, mungkin hanya ada beberapa orang di antara 7 lautan dan 3 agama kita yang dapat disebut sebagai sahabat lama oleh Raja Timur. Ketika mereka memikirkan kekuatan mengerikan orang-orang itu, ketiga pahlawan Daotian tiba-tiba merasa putus asa. Jika Raja Dongji saja bisa bersaing dengan orang-orang itu, lalu siapakah ketiga saudara mereka? Meskipun ketiga pahlawan Daotian sombong, mereka juga memiliki pengetahuan diri dan mengetahui kemampuan mereka sendiri. Sekalipun berhadapan dengan pendeta Tao setengah baya yang pemabuk dan jorok itu, akan sulit bagi ketiga bersaudara itu untuk menang. Kebanyakan pendekar di 9 kerajaan tidak dianggap serius oleh 3 pahlawan Daotian, namun bukan berarti 3 pahlawan Daotian begitu sombong hingga mengabaikan semua orang kuat di 9 kerajaan. Sebaliknya, di mata para penguasa 7 lautan dan 3 agama, orang-orang kuat yang terkenal dari 9 negara lebih menakutkan daripada satu sama lain. Tidak seorang pun berani meremehkan mereka dan setiap orang harus sangat berhati-hati dalam memperlakukan mereka. Misalnya, 3 kaisar, yaitu Fosou, Situ Yue dan Chang Yunzi, 3 orang paling berkuasa dari 3 agama, bekerja sama untuk mengatasinya. Meski begitu, harganya tetap mahal. Kepala Buddha menghilang, dan Situ Yue serta Chang Yunzi kembali dengan luka serius dan belum pulih hingga hari ini. Dan Raja Timur ini setidaknya sama pentingnya dengan 3 kaisar, dan mungkin bahkan lebih tak terduga daripada 3 kaisar. Sebelum 3 pahlawan Daotian datang ke 9 kerajaan, mereka diperingatkan oleh para master teratas Sekte Tao untuk sangat berhati-hati terhadap 4 Raja Surgawi Liga dan tidak melawan siapapun jika bertemu dengan mereka, tetapi melarikan diri dengan cepat. 3 pahlawan Daotian pada awalnya tidak menganggapnya serius. Mereka pikir kalaupun mereka adalah 4 Raja Surgawi, lalu kenapa? Jika 3 bersaudara itu bertarung 3 lawan 1, bukankah mereka akan bisa bertarung? Selain itu, apakah Anda bisa bertemu dengannya adalah masalah lain. Tapi sekarang, ketiga pahlawan Daotian telah bertemu dengan Raja Surgawi Dongji secara kebetulan, dan tampaknya Raja Surgawi Dongji benar-benar sesuai dengan rumor yang beredar, dengan kekuatan yang tak terbayangkan dan sangat sakti. Sebelum pertarungan dimulai, ketiga pahlawan Daotian mulai merasa lemah. Keberanian yang mereka kumpulkan dengan susah payah langsung sirna oleh penampilan sempurna mumi tua itu. Ketika mumi tua itu melihat bahwa ketiga orang menyebalkan tua itu benar-benar ketakutan, dia sangat gembira dan bangga, berpikir bahwa kemampuan aktingnya semakin membaik. Si mumi tua bergumam lagi dalam hatinya, memutuskan bahwa ia harus menambahkan bahan bakar ke dalam api dan menakut-nakuti ketiga orang menyebalkan tua ini. Kalau tidak, jika mereka tetap di sini dengan bodoh dan tidak pergi, transformasinya tidak akan bertahan lama. Meskipun mumi tua itu dapat berubah wujud menjadi banyak bentuk yang berbeda, dan bahkan dapat sepenuhnya meniru kekuatan orang yang sedang diubah, hal ini terbatas waktu. Lagi pula, semakin tinggi kekuatan dan alam orang yang berubah, semakin pendek waktu yang dapat dipertahankannya. Jika seseorang mencoba memegangnya dengan paksa, mumi tua itu hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Jarang sekali mumi tua itu menjadi sangat mirip dengan pria kuat seperti Dongji Tianwang. Desahan tadi menghilangkan tekanan dari 3 pahlawan Daotian, yang hampir merupakan batas mumi tua itu. Pada saat ini, ia memang cangkang kosong, tanpa kekuatan untuk menyerang, dan hanya bisa mempertahankan penampilannya. Berpikir untuk menambah api dan menakut-nakuti ketiga pahlawan Taoisme, mumi tua itu berkata dengan kedua tangan di belakang punggungnya dulu, aku pernah meninju penganut Konghucu dan menendang para Buddha, bahkan menginjak-injak kalian para guru Tao di bawah kakiku. Siapa di antara kalian 7 lautan yang berani bersikap lancang di hadapan Raja Surgawi ini? Hari ini, kalian 3 junior Tao benar-benar ingin bertarung dengan Raja Surgawi ini. Kalian benar-benar seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Apakah kalian tidak takut orang-orang dari 3 agama itu akan memarahi kalian bertiga karena tidak tahu apa-apa? Mumi tua itu berkata dengan santai, dan kata-katanya bahkan lebih heroik. Dia memiliki sikap memandang rendah semua penguasa 7 lautan dan 3 agama. Namun, mumi tua itu tidak menyangka bahwa setelah dia berkata demikian, ketiga pahlawan Daotian bukan saja tidak takut, tetapi sebaliknya mereka semua tampak marah. Memang benar bahwa mumi tua itu terlalu melebih-lebihkan. Mengenai pembicaraan tentang meninju umat Buddha dan menendang umat Buddha,
Tiga pahlawan Taoisme tidak peduli. Mereka bukan penganut Konfusianisme atau Buddhisme. Tetapi Anda malah mengatakan bahwa Anda akan menginjak-injak para guru Tao. Tiga pahlawan Daotian tidak dapat menoleransi hal ini. Lagi pula, mereka juga adalah anggota Sekte Tao dan bangga menjadi anggota Sekte Tao. Sekarang mereka dipermalukan oleh Raja Surgawi Timur. Meski tahu mereka bertiga bukan tandingan Raja Surgawi Timur, mereka tetap ingin menjaga martabat Taoisme. Kau telah menghina Sekte Taoku. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, Raja Dongji, kami bertiga bersaudara akan bertarung denganmu. Awas, ketiga pahlawan Daotian sangat marah. Tanpa ragu sedikit pun dalam hati mereka, ketiga bersaudara itu menyerang Raja Dongji. Astaga, setelah gerakan ini, Raja Dongji menjerit aneh dan kemudian melarikan diri. Peristiwa ini membuat tiga pahlawan Daotian kebingungan. Bukan hanya mereka saja, tetapi juga banyak prajurit di kerajaan Qian di bawah, serta Zhou Meng dan prajurit lain dari Liga Dan, semuanya tampak bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Raja Surgawi Dongji hanya menjerit aneh dan melarikan diri. Apakah ini masih Raja Surgawi Dongji yang terkenal? Mengapa hal itu begitu tak tertahankan? Kemana perginya semua sikap megah tadi? Perubahan sikapnya agak terlalu cepat. Zhou Meng dan prajurit Liga Dan lainnya adalah yang paling terkejut, karena sebagai anggota Liga Dan, mereka tahu betul betapa kuatnya Dongji Tianwang. Dia tidak pernah menderita kekalahan di tangan orang kuat manapun dan merupakan sosok yang tak terkalahkan. Belum lagi melarikan diri saat menghadapi pertempuran. Ini sungguh tidak terbayangkan dan tidak seharusnya terjadi pada Dongji Tianwang. Tetapi Raja Timur melarikan diri, dan ia berlari sekencang-kencangnya. Dia tampak seperti membenci orang tuanya karena tidak memberinya dua kaki lagi. Raja Dongji berlari begitu cepat hingga ia menghilang hanya dalam beberapa kedipan mata. Ketiga pahlawan Daotian berdiri di sana dengan linglung, tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Apa yang sedang terjadi? Ketiga bersaudara itu telah membuat persiapan mental untuk melawan Raja Dongji selama 300 ronde. Mereka sangat serius dan gugup. Kok Raja Dongji bisa menghilang dalam sekejap mata? Apa yang sedang terjadi? Titik. Ketiga pahlawan Daotian saling berpandangan, dan ketiga bersaudara itu memiliki pengertian yang simpatik, tetapi saat ini tidak ada seorang pun yang mampu mengetahuinya. Mengapa Raja Dongji berlari begitu cepat? Pahlawan kedua dari tiga pahlawan Daotian mengerutkan kening dan berkata kepada dua saudara lainnya. Anak tertua dan ketiga masing-masing menggelengkan kepala. Mereka sama bingungnya seperti saudara kedua. Apakah kita sedang ditipu? Itu sama sekali bukan Raja Surgawi Timur. Pahlawan ketiga berkata dengan hati-hati. Ketika kata-kata itu keluar, si sulung dan si kedua-keduanya menatap, dan kemudian mereka segera merasa bahwa itu sangat mungkin. Ketiga bersaudara itu mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka sadar bahwa setelah semua masalah itu, mereka telah tertipu. Orang itu sama sekali bukan Raja Timur. Kalau dia benar-benar Raja Timur, dia tidak akan membuang banyak waktu berbicara dengan mereka dan akan langsung menyerang mereka. Lelaki itu tadi berbicara dengan penuh kesombongan, seakan-akan dia memandang rendah semua orang di dunia, yang membuat orang-orang merasa terintimidasi. Namun begitu melihat ketiga saudaranya hendak beraksi, si pemalsu langsung lari terbirit-birit, jelas takut kepada mereka. Ketika mereka memikirkan bagaimana ketiga saudara mereka ditakuti oleh Raja Surga Palsu, mereka merasa sedih dan jengkel. Ini sungguh memalukan. Jika berita ini sampai ketiga agama, bukankah ketiga pahlawan Taoisme akan ditertawakan untuk waktu yang lama? Saya kira siapapun yang melihat tiga pahlawan Daotian di masa depan akan bertanya kepada mereka, apakah kalian bertiga begitu takut dengan Dongji Tianwang palsu sehingga kalian hampir tidak berani mengambil tindakan? Memikirkan hal ini, ketiga pahlawan Daotian menjadi lebih kesal dan marah. Tiga pasang mata muram menatap kerajaan Qian yang besar di depan mereka, siap melampiaskan semua amarah mereka pada kerajaan Qian. Para prajurit di negeri Qian semuanya tercengang. Mengapa Raja Dongji tiba-tiba melarikan diri? Jika orang ini melarikan diri, apa yang akan terjadi pada negara Qian kita? Bukankah kita hanya domba yang akan disembelih? Zhou Meng dan yang lainnya juga benar-benar panik. Mereka semula mengira telah melihat kemunculan Dongji Tianwang dan akhirnya melihat penyelamat mereka, namun tidak menyangka bahwa Dongji Tianwang tiba-tiba menghilang. Ini sungguh tidak terduga. Tiga pahlawan Daotian datang dengan marah, berdiri di atas kerajaan Qian, dan melihat ke bawah ke tanah yang luas ini. Tekanan tak terlihat terpancar dari ketiga pahlawan Daotian, dan para prajurit seluruh kerajaan Qian tiba-tiba berubah warna. Banyak prajurit dengan tingkat kultivasi rendah merasakan tekanan yang menyesakkan, seolah-olah langit akan runtuh. Perasaan ini bagaikan kiamat, membuat orang merasakan putus asa dari lubuk hatinya. Tidak seorang pun dapat menyelamatkanmu. Ketiga pahlawan Daotian berkata dengan dingin. Tekanan tiba-tiba meningkat, dan mereka hampir tidak menunjukkan belas kasihan, ingin menghancurkan seluruh kerajaan Qian dalam sekejap.
Pada saat ini, di Sekte Zixia, ada Danau Chenjian. King Jianzi duduk bersila di tepi danau, memahami ilmu pedang hebat yang baru saja dipelajarinya belum lama ini. Tetapi pada saat ini, cahaya terang muncul di Danau Chenjian, dan sesosok tubuh melayang ke udara dari danau. King Jianzi sangat terkejut dan segera berdiri, menatap sosok yang terbang keluar dari Danau Chenjian. Anak muda, tunggu sampai aku mengalahkan ketiga orang barbar dari 7 lautan ini, lalu aku akan kembali dan perlahan-lahan mengajarimu cara menggunakan pedang. Suara itu melirik King Jianzi dan berkata sambil tersenyum tipis, lalu terbang langsung ke arah 3 pahlawan Daotian. Di belakang sosok ini, ada cahaya pedang dengan berbagai bentuk dan rupa. Itu semua adalah pedang kuno yang telah tersimpan di Danau Chenjian selama entah berapa tahun, dan kini dibawa keluar oleh sosok ini. Untuk sesaat, cahaya pedang menyambar di atas seluruh langit kerajaan Qian, dan energi pedang membelah langit. Han Loyun berjaga di luar ruang batu. Dia tidak terkejut melihat sosok itu terbang keluar dari Danau Chenjian. Di seluruh Sekte Zixia, Han Loyun adalah satu-satunya yang tahu bahwa ada orang seperti itu di Danau Chenjian. Hal ini juga diceritakan kepada Han Loyun oleh pemimpin generasi sebelumnya dari Sekte Zixia. Dia berkata bahwa di dalam Danau Chenjian Sekte Wu, ada seorang pria kuat yang tak terduga. Suatu generasi pemimpin Sekte Zixia pernah menyelamatkan hidupnya, maka orang kuat ini berjanji kepada pemimpin generasi itu untuk melindungi Sekte Zixia selama 600 tahun. Dan Han Loyun, seperti generasi-generasi Master Sekte Zixia sebelumnya, tidak mengungkapkan rahasia ini kepada siapapun dan hanya akan menceritakannya kepada generasi penerus Master Sekte berikutnya. Lagi pula, hanya ada 100 tahun terakhir yang tersisa untuk memenuhi 600 tahun janji. Han Loyun berpikir bahwa saat pemimpin Sekte berikutnya datang, orang kuat ini akan hilang. Sekarang negara Qian dalam masalah, Sekte Zixia tidak bisa tetap kebal. Han Loyun juga memperkirakan bahwa orang kuat yang bersembunyi di bawah Danau Chenjian tidak akan dapat menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Seperti yang diharapkan, setelah Raja Dongji, yang tidak yakin apakah dia palsu, menghilang, cahaya pedang tiba-tiba muncul di Danau Chenjian. Siapa yang datang? Murid ketiga pahlawan Daotian mengecil, dan mereka langsung tampak seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Ketiga pasang mata itu tertuju pada sosok misterius yang datang dengan banyak pedang kuno. Sosok itu menampakkan wajahnya, seorang lelaki tua dengan rambut jarang. Dia sangat jelek, dengan satu mata lebih besar dari yang lain, dan mulut menyeringai dengan gigi depan yang hilang. Kesan pertama yang diberikan lelaki tua ini kepada orang lain adalah bahwa dia jelek. 3 pahlawan Daotian juga lelaki tua, tetapi mereka terlihat sangat tampan. Ketiga saudara itu semuanya tampak abadi, dan mereka tampak luar biasa. Tetapi lelaki tua ini sangat jelek, sehingga membuat orang merasa tidak nyaman jika mereka menatapnya beberapa detik lagi. Namun, meskipun lelaki tua ini jelek, energi pedang kuat yang terpancar dari tubuhnya membuat ketiga pahlawan Daotian memandangnya dengan curiga. Ada banyak ahli pedang di Sekte Qihai Dao, seperti pria parubaya yang tiba di sini lebih awal dari mereka. Meskipun dia ceroboh dan bertingkah seperti pemabuk sepanjang hari, dia merupakan salah satu ahli pedang terbaik di sekte tersebut. 3 pahlawan Daotian mengaku kuat dalam ilmu pedang, tetapi mereka masih jauh tertinggal dari pria parubaya yang ceroboh itu. Dan lelaki tua jelek di depannya yang datang dengan banyak pedang kuno itu jelas juga seorang Master Kendo. Kalau saja dia bukan seorang Master Kendo, mustahil dia bisa memiliki tenaga pedang sekuat dan sekuat itu. Dia berdiri di sana, dan seluruh pribadinya bagaikan pedang tajam yang terhunus dari sarungnya, begitu tajamnya sehingga orang tidak dapat menatap langsung ke arahnya. Ketiga pahlawan Daotian menatap lelaki tua jelek itu, tetapi mereka mulai khawatir dalam hati mereka. Mungkinkah orang ini juga orang bodoh yang hanya berpura-pura baik tetapi tidak memiliki kemampuan nyata? Baru saja ada Raja Timur palsu yang membuat ketiga bersaudara itu ketakutan. Meskipun lelaki tua jelek di hadapan mereka ini tampak seperti seorang guru, mungkinkah benar-benar ada guru seperti itu di negara kecil Qian ini? Ketiga pahlawan Daotian tidak sepenuhnya mempercayainya. Mereka tahu bahwa ada monster kuat di kerajaan Qian, yang telah melukai biksu berjubah emas. Namun hingga kini, mereka belum melihat penampakan monster itu. Selain monster itu, 3 pahlawan Daotian tidak menganggap serius orang lain dari kerajaan Qian. Kalau saja mereka tidak takut monster itu akan muncul sewaktu-waktu, 3 pahlawan Daotian pasti sudah menghancurkan kerajaan Qian kecil ini dengan lambaian tangan mereka. Namun pada saat itu, monsternya tidak muncul, melainkan yang palsu muncul. Sekarang dia melarikan diri dan tidak seorang pun tahu di mana dia berada. Kini muncullah seorang lelaki tua yang buruk rupa, dan ia tampak sangat berkuasa. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar mampu atau tidak bisa bertahan di sini. Namun apapun yang terjadi, 3 pahlawan Daotian tidak menurunkan kewaspadaan mereka.
Mereka telah lama mendengar bahwa orang-orang di 9 kerajaan itu pengkhianat dan niat mereka yang benar dan salah sulit diprediksi. Barangkali lelaki tua jelek ini juga seorang yang tak berguna dan tak punya keterampilan, tetapi dia bisa saja merupakan penguasa sejati dari 9 kerajaan. Dan melihat pedang-pedang kuno yang melayang di belakang lelaki tua jelek itu, bentuknya bermacam-macam dan semuanya luar biasa. Mampu mengendalikan begitu banyak pedang kuno, lelaki tua jelek ini jelas memiliki beberapa keterampilan nyata. Aku telah menjaga tempat ini selama ratusan tahun, dan aku hanya punya waktu 100 tahun lagi untuk memenuhi janjiku. Jika kau datang 100 tahun kemudian, aku tidak perlu bekerja keras seperti ini. Orang tua jelek itu mendekat, menatap 3 pahlawan Daotian dengan sepasang mata yang berbeda, dan berkata dengan nada tak berdaya. Ketika ketiga pahlawan Daotian mendengar ini, mereka langsung mengerutkan kening. Yang tertua dari ketiganya berkata, apakah kamu dari kerajaan Qian? Orang tua jelek itu menggeleng tidak juga. Karena kamu bukan dari negeri Qian, kamu bisa pergi dariku. Kata pemimpin ketiga pahlawan itu dengan nada yang tak tertahankan dalam suaranya. Orang tua jelek itu menyeringai. Dia kehilangan 2 gigi depannya, dan sisa giginya tidak lengkap dan sangat kuning. Senyumnya terlihat sangat jelek. Itu tidak akan berhasil. Aku punya janji. Kau boleh membuat masalah apapun yang kau inginkan di luar negara Qian, dan aku tidak punya hak untuk ikut campur. Tapi itu tidak akan berhasil di sini. Masih ada 100 tahun lagi. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku pasti akan melindungi keamanan tempat ini. Kata lelaki tua jelek itu, kata-katanya nyaring dan penuh kekuatan. Meski penampilannya jelek, dia membuat orang-orang menghormatinya saat ini. Demi sebuah janji, dia melindungi kerajaan Qian selama ratusan tahun dan bahkan rela mati untuk memenuhinya. Orang seperti itu patut dikagumi. Namun lelaki tua jelek itu mengubah nada bicaranya dan berkata, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kalian bertiga agama bisa kembali dalam 100 tahun. Saat itu, aku sudah akan pergi dari sini. Kalian boleh melakukan apapun yang kalian mau. Itu tidak ada hubungannya denganku lagi. Banyak prajurit kerajaan Qian di bawah hampir mengumpat keras. Orang tua ini sungguh menyebalkan. Dia berbicara begitu benar tadi, seolah-olah dia bersedia melindungi kerajaan Qian dengan nyawanya. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini dalam sekejap mata? Dan membiarkan orang-orang dari ketiga agama menunggu 100 tahun sebelum kembali. Apakah ada orang seperti Anda? 3 pahlawan Daotian juga merasa otak mereka tidak cukup. Orang macam apa yang ada di 9 negara ini? Tidak apa-apa jika dia adalah Raja Timur palsu, tetapi mengapa lelaki tua jelek ini memiliki karakter yang aneh dan meminta 3 agama untuk kembali setelah 100 tahun? Jika mereka menunggu 100 tahun lagi, sudah terlambat. Kesempatan itu cepat berlalu. Kali ini, mereka akhirnya berhasil menerobos 9 negara dan menyerang mereka. Sekaranglah saat yang tepat untuk membalikkan keadaan 9 negara. Jika mereka menunggu 100 tahun lagi, pertahanan 9 negara akan menjadi ratusan atau ribuan kali lebih ketat daripada sekarang, dan hampir mustahil untuk menyerang lagi. Jika kau tidak ingin bertarung dengan kami, kau bisa pergi dari sini dan kami tidak akan mempersulitmu. Kata 3 pahlawan Daotian, mencoba membujuk lelaki tua jelek ini untuk pergi. Lelaki tua jelek itu mendesah ketika mendengar ini kalau begitu, tidak ada yang bisa kulakukan. Kau tidak mau menunggu, dan aku tidak bisa mengingkari janjiku saat ini. Aku hanya bisa bertindak. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua jelek itu menyatukan kedua jarinya dan mengubahnya menjadi pedang. Berdengung. Terdengar suara berdenting, dan energi pedang perak bersiul keluar dari ujung-ujung jari lelaki tua jelek itu. Energi pedang terbagi menjadi 3 di udara, menyerang 3 pahlawan Daotian secara berurutan. Pada saat ini, ketiga pahlawan Daotian segera tahu, bahwa ini adalah seorang master dengan keterampilan nyata dan bukan hanya kepura-puraan. Pada saat itu, ketiga pahlawan Daotian tidak ragu-ragu dan menyerang bersama untuk memblokir 3 energi pedang yang masuk. Saat energi pedang menyerang, ia meledak lagi. 3 energi pedang yang awalnya sangat padat terbagi menjadi cahaya pedang yang kecil namun sangat tajam. Perubahan seperti itu tidak membawa masalah bagi ketiga pahlawan Daotian. Ketiga bersaudara itu berpengalaman dan telah bertarung dengan orang lain berkali-kali, termasuk banyak ahli pedang. Pada saat itu, ketiga pahlawan masing-masing membuat segel, yang berubah menjadi 3 kata besar langit, bumi, dan manusia. Kata langit berada di atas, kata bumi berada di bawah, dan kata manusia berada di depan. Ketiga karakter besar itu saling bergema, masing-masing menunjukkan kecemerlangannya. Untuk sesaat, ketiga pahlawan Daotian diselimuti oleh kecemerlangan yang dilepaskan oleh ketiga karakter besar ini. Cahaya pedang yang ditembakkan lelaki tua jelek itu berjadewa satu demi satu di tirai cahaya itu, namun mereka seperti setetes air di lautan, tidak menimbulkan riak sedikit pun. Hei, kau cukup cakap. Orang tua jelek itu memandang sekilas dan memperlihatkan ekspresi tertarik,
lalu dengan santai meraih salah satu dari banyak pedang kuno yang melayang di belakangnya. Pedang kuno yang dipegang lelaki tua jelek itu tertutup karat, tetapi bentuknya unik. Gagangnya berbentuk ular, dan ada inti ular mencuat di ujung gagangnya. Ketika lelaki tua jelek itu melihat bahwa itu adalah pedang, dia menyeringai dan tampak sangat puas. Dia lalu menebas ketiga pahlawan Dao Tian dengan pedangnya. Mengaum. Tiba-tiba, seekor ular piton energi pedang raksasa meraung, membawa aura mengerikan yang mampu menelan langit dan bumi, dan menyerbu langsung ke arah tiga pahlawan Dao Tian. Ledakan. Ular piton raksasa dengan energi pedang menabrak tirai cahaya, dan tiga karakter langit, bumi, dan manusia berkelebat hebat. Ekspresi tiga pahlawan Dao Tian juga berubah tiba-tiba. Menghadapi cahaya pedang ular piton raksasa yang melonjak, ketiga pahlawan Taoisme menyerang bersama-sama. Karakter. Dalam tiga kata, tiba-tiba terbang keluar, membawa kekuatan Taoisme yang unik dan luas, dan bertabrakan dengan keras dengan cahaya pedang ular piton raksasa. Untuk sesaat, para prajurit negeri Qian di bawah hanya bisa melihat ular piton raksasa dan sosok berbentuk manusia bertarung di langit, dan suara gemuruhnya memekakkan telinga. Setelah beberapa kali pertukaran, lelaki tua jelek itu mengayunkan beberapa pedang secara berurutan, dan cahaya pedang ular piton raksasa terus menyerang. Di bawah serangan ganda seperti itu, sosok manusia itu tiba-tiba runtuh. Melihat ini, ketiga pahlawan Dao Tian tidak menahan diri sama sekali dan menggunakan karakter bumi dan manusia secara bersamaan. Langit dan bumi mengalir bersama. Ketiga pahlawan Dao Tian berteriak serempak, dan ketiganya menuangkan kekuatan mereka sendiri ke dalam dua kata surga dan bumi. Berdengung. Dapat dilihat bahwa kata-kata langit dan bumi tampaknya memiliki vitalitas. Ketinggian langit dan luasnya bumi ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Langit dan bumi menyatu, tiga pribadi murni mengalir bersama. Kekuatan seni bela diri Tao ditampilkan di tangan tiga pahlawan Dao Tian. Titik titik titik. Titik titik titik. Dua kata langit dan bumi terus berputar dan berubah menjadi gambar dua ikan hitam dan putih. Ketika berputar, seolah-olah seluruh langit dan bumi beresonansi dengannya. Pada saat yang sama, energi pedang ular piton raksasa yang diayunkan lelaki tua jelek itu juga menyerang, dan setiap energi pedang ular piton raksasa menghantam gambar ikan hitam putih itu dengan keras. Pada saat energi pedang ular piton raksasa itu mengenai gambar ikan hitam putih itu, seluruh energi pedang itu sirna dan disempurnakan oleh gambar ikan hitam putih itu. Lelaki tua yang buruk rupa itu tercengang ketika melihat hal itu, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa ketiga lelaki di pintu itu begitu pintar. Jurus ini, yang merupakan akar dari teknik bela diri langit dan bumi adalah satu, melarutkan seluruh energi pedangnya hingga tak terlihat, membuat serangan beruntunnya menjadi tidak efektif. Ini benar-benar menyebalkan. Orang tua jelek itu mendengus berat, menyerahkan pedang berbentuk ular di tangannya, lalu mengulurkan pedang dari belakang. Pedang itu hitam dan besar, dan selebar panel pintu. Kelihatannya aneh ketika dipegang oleh lelaki tua kurus dan jelek. Pedang hitam itu terlihat cukup berat, namun lelaki tua jelek itu tampaknya tidak berjuang sama sekali ketika memegangnya di tangannya. Dia mengayunkannya seolah-olah sedang memegang tongkat kayu kecil, tanpa tekanan apapun. Aku akan membasmi kalian bertiga, orang menyebalkan. Orang tua jelek itu berteriak dan mengayunkan pedang panel pintu hitam di tangannya ke arah tiga pahlawan Dao Tian. Benar saja, pedang sebesar ini hanya bisa dikatakan sebagai pedang yang diayunkan, tidak bisa dikatakan sebagai pedang yang diayunkan sama sekali. Saat gambar ikan hitam putih itu berputar, ia juga terbang menuju pedang panel pintu hitam. Saat berputar, tampaknya ruang di sekelilingnya pun terdistorsi. Tepat ketika keduanya hendak bertabrakan, pedang hitam itu tiba-tiba menghilang secara misterius. Ketika muncul kembali, ia sebenarnya telah melewati pola ikan hitam dan putih dan langsung menuju ketiga pahlawan Dao Tian. Kali ini, ketiga jagoan Dao Tian tidak menyangka kalau pedang hitam itu mampu secara diam-diam menghindari jurus Tao yang dilancarkan oleh ketiga bersaudara itu secara bersamaan. Bagaimana mereka melakukannya? Saat itu, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Pedang hitam itu menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Ketiga pahlawan Dao Tian menyerang bersama dan mencoba mengalahkan pedang hitam. Dengan suara keras, ketiga pahlawan Dao Tian mundur, dan masing-masing dari mereka mengerang, tubuh mereka sedikit bergoyang. Pedang hitam itu melayang mundur dan terkena gambar ikan hitam putih. Pedang hitam itu hancur berkeping-keping dengan suara berderak. Pada saat ini, lelaki tua jelek itu akhirnya memahami kemampuan tiga pahlawan Dao Tian. Mereka memang cukup bagus. Mampu menghancurkan salah satu pedangnya sudah merupakan prestasi yang hebat. Seni bela diri ini benar-benar merepotkan. Orang tua jelek itu bergumam, dan ketika dia melambaikan tangannya, dua pedang kuno terbang keluar dari belakangnya. Kedua pedang kuno ini tampak seperti satu set, yang satu bermotif naga tersulam di badan pedang, dan yang satu lagi bermotif burung phoenix tersulam di badan pedang.
Dulu aku punya jurus pedang yang terkenal. Setelah bertahun-tahun, aku akan menggunakannya lagi hari ini agar kalian, umat Taoisme, bisa melihatnya. Orang tua jelek itu tertawa. Begitu dia selesai berbicara, pedang naga dan Phoenix saling bertautan. Orang tua jelek itu mencurahkan seluruh tenaga dalamnya ke dalam mereka. Tiba-tiba muncullah hantu naga dan burung Phoenix, disertai energi pedang yang agung dan dahsyat. Energi pedang naga dan Phoenix begitu kuat hingga dapat menggemparkan surga. Gambar ikan hitam putih tentu saja memiliki pesona Tao, namun energi pedang naga dan Phoenix yang ditampilkan lelaki tua jelek itu juga sangat mendominasi. Di kerajaan Qian, banyak sekali mata yang menyaksikan pertempuran ini. Banyak orang tengah memandangi bayangan naga dan burung Phoenix yang saling bertautan, yang terbungkus dalam energi pedang yang tak berujung dan menyerbu dengan ganas ke arah gambar ikan hitam putih itu. Inilah tabrakan yang sesungguhnya, konflik yang sesungguhnya. Dibandingkan dengan konfrontasi saat ini, konfrontasi sebelumnya hanya seperti anak-anak bermain rumah-rumahan. Orang tua jelek itu tampak sedikit serius, dan ketiga pahlawan Dao Tian juga gugup. Mereka tidak yakin apakah mereka dapat menahan serangan lelaki tua jelek itu. Naga itu meraung dan burung Phoenix berteriak, pedang naga dan Phoenix bersinar terang, pola pada dua pedang kuno itu tampak menjadi hidup, dan kekuatan yang tersembunyi di pedang kuno itu meledak sepenuhnya. Ledakan, gambar ikan hitam putih itu akhirnya tak dapat bertahan lagi dan runtuh dalam sekejap, sedangkan pedang naga dan Phoenix, dengan energi pedang naga dan Phoenix mereka, melesat lurus ke arah tiga pahlawan Dao Tian. Ketika ketiga pahlawan Dao Tian melihat ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Pemimpin ketiganya menepuk tas istana 9 di pinggangnya, dan sebuah kompas hitam terbang keluar. Begitu kompas hitam muncul, langit pun dipenuhi bintang, seakan-akan langit berbintang ditaburkan di sana. Pedang naga dan Phoenix baru saja melesat ke langit berbintang. Kompas hitam tiba-tiba bergetar, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya segera membungkus pedang naga dan Phoenix. Orang tua jelek itu tidak peduli saat melihat ini. Dia berbalik untuk melihat pedang kuno di belakangnya, lalu matanya tertuju pada pedang kuno yang paling tidak mencolok. Pedang ini hanya setengah dan sangat biasa. Pedang ini sebelumnya diperoleh oleh King Jianzi dan telah digunakan olehnya hingga baru-baru ini ketika King Jianzi melemparkan pedang tersebut ke dalam danau. Pada saat ini, lelaki tua jelek itu menatap pedang patah itu, seolah-olah dia berencana untuk menggunakannya. Namun setelah ragu sejenak, lelaki tua jelek itu mengerutkan kening dan mengurungkan rencananya, seolah ada beberapa kekhawatiran dalam hatinya. Lupakan saja, menggunakan pedang ini agak keterlaluan. Kita harus lebih rendah hati, kata lelaki tua jelek itu, dan tanpa melihat pedang yang patah itu, dia memegang pedang lainnya. Pedang ini sangat mencolok di antara banyak pedang kuno. Retakan ada di seluruh pedang, dan tampaknya jika disentuh, pedang itu akan hancur total. Orang tua yang buruk rupa itu memegang pedang kuno di tangannya dan menjentikkan jarinya pada badan pedang yang retak itu, sehingga menimbulkan suara pedang yang nyaring. Meskipun pedang kuno itu penuh dengan retakan, pedang itu tidak dipatahkan oleh lelaki tua jelek itu. Sebaliknya, beberapa retakan malah menyala. Pada saat ini, pedang naga dan Phoenix telah sepenuhnya ditekan oleh kompas hitam dan telah menghabiskan semua kekuatannya, dan tidak dapat lagi mengancam tiga pahlawan Dao Tian. Lagi pula, aku sudah tua, dan tidak sehebat dulu. Lelaki tua jelek itu menggelengkan kepalanya dan memegang pedang kuno dengan pola rusak di sekujur tubuhnya. Dengan pedang kuno dengan pola rusak di tangannya, ekspresi lelaki tua jelek itu menjadi serius, dan seluruh auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pemimpin ketiga pahlawan itu melambaikan tangan kanannya dan mengambil kembali kompas hitam. Pada saat yang sama, ia juga mengambil kembali pedang naga dan Phoenix, yang jatuh ke tangan tiga pahlawan Dao Tian. Tetapi lelaki tua jelek itu tidak peduli dengan pedang naga dan Phoenix. Dengan tingkat Taoisme saat ini, satu pedang lebih banyak atau satu pedang lebih sedikit tidaklah masuk akal. Bahkan tanpa pedang di tangannya, lelaki tua jelek itu masih dapat menggunakan jurus pedangnya yang kuat. Lagi pula, bagi lelaki tua jelek itu, nilai pedang naga dan Phoenix itu tidaklah begitu berharga, jauh lebih rendah daripada pedang kuno yang pola-polanya rusak di tangannya. Ambil pedangku. Orang tua jelek itu tiba-tiba berteriak, dan mengayunkan pedang kuno yang berpola rusak di tangannya secara tiba-tiba. Fiuh, rasanya seperti ada angin kencang yang bertiup kencang, dan pada saat itu juga langit tampak terbelah. Ketiga pahlawan Dao Tian hendak mengambil tindakan untuk melawan, tetapi tubuh mereka kaku dan diselimuti oleh energi pedang yang tak terlihat. Tampaknya jika mereka bergerak sedikit saja, kulit dan daging mereka akan terkoyak oleh energi pedang mengerikan yang memenuhi langit. Ekspresi ketiga pahlawan Dao Tian berubah drastis. Mereka dapat merasakan bahwa pedang yang diayunkan lelaki tua jelek itu benar-benar berbeda dari metode sebelumnya. Inilah pedang yang akan menentukan hasilnya. Itu juga merupakan pedang yang dapat mengancam nyawa mereka bertiga. Pedang belum tiba,
Tetapi energi pedang yang menakutkan telah menekan ketiga pahlawan Dao Tian. Jika pedang kuno dengan pola yang rusak itu tiba, seberapa kuatkah pedang itu? Ketiga pahlawan Dao Tian selaras dalam pikiran masing-masing. Tanpa komunikasi verbal apapun, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan ketiga bersaudara itu selanjutnya. Lalu ketiga pahlawan Dao Tian masing-masing mengeluarkan sebilah pedang, namun pedang itu bukanlah pedang sungguhan, melainkan pedang kayu persik. Tidak ada pedang kayu persik di 9 kerajaan. Hanya orang-orang Nanakadomon yang tahu cara menempa pedang kayu persik. Meskipun pedang kayu persik tidak setajam pedang sungguhan, pedang itu dapat memiliki tingkat kultivasi seorang prajurit Tao. Asalkan terus dipelihara, saat kultivasi prajurit Tao mencapai tingkat tertentu, pedang kayu persik akan menjadi harta karun. Ketika ketiga guru Tao itu berada pada tingkat kultivasi yang lebih rendah, mereka masing-masing memiliki pedang kayu persik yang kualitasnya sangat tinggi, yang masih mereka bawa sampai sekarang. Kekuatan pedang kayu persik telah lama luar biasa. Jika ketiga pahlawan Dao Tian menuangkan seluruh kultivasi mereka ke dalam pedang kayu persik mereka masing-masing, maka pedang kayu persik itu akan mengeluarkan kekuatan yang jauh melampaui kekuatan ketiga pahlawan Dao Tian sendiri. Terlebih lagi, tiga pahlawan Dao Tian adalah tiga bersaudara. Pedang kayu persik yang mereka miliki juga terbuat dari kayu yang sama. Jika keduanya digunakan bersama-sama, kekuatannya akan berlipat ganda. Alasan mengapa tiga pahlawan Dao Tian dapat memperoleh pijakan di Sekte Tao yang memiliki begitu banyak master adalah karena jurus ini. Para guru Tao biasa sama sekali tidak mampu menahan jurus tiga pahlawan Dao Tian ini. Tiga pedang kayu persik yang identik dipegang di tangan tiga pahlawan Dao Tian. Tiga pahlawan Dao Tian tampak sangat serius, menuangkan seluruh kultivasi mereka ke dalam pedang kayu persik tanpa ragu. Tiga pedang kayu persik bersinar terang, seolah-olah tiga matahari tergantung di langit, dan energi spiritual langit dan bumi terus berkumpul di ketiga pedang kayu persik ini. Kayu persik sendiri memiliki kemampuan menyerap energi spiritual dari langit dan bumi, belum lagi pedang kayu persik yang telah diseduh bertahun-tahun oleh tiga pahlawan Dao Tian. Mereka telah lama memiliki kekuatan magis. Energi spiritual dari langit dan bumi di sekitarnya bahkan tidak perlu diserap, dan langsung mengalir menuju ketiga pedang kayu persik ini. Pedang panjang dengan pola rusak terbang, dan satu pedang dapat menghancurkan langit. Tanpa menggunakan pedang patah, ini mungkin merupakan gerakan pedang terkuat yang dapat dilakukan lelaki tua jelek itu. Menghadapi pedang panjang dengan pola rusak yang mendekat, ketiga pahlawan Dao Tian berteriak serempak dan kemudian melemparkan pedang kayu persik di tangan mereka. Tiga pedang kayu persik, tiga sinar cahaya bergabung menjadi satu, bersama-sama menyerang pedang kuno dengan pola rusak. Pedang kayu persik Tao, sungguh konyol. Orang tua jelek itu mencibir dengan nada menghina, lalu melangkah mundur, dengan sedikit tanda kelelahan di matanya. Pedang kuno yang patah dan tiga pedang kayu persik bertabrakan dengan pelan. Dalam sekejap, semua suara antara langit dan bumi menghilang, seolah-olah semua orang kehilangan pendengarannya. Segera setelah itu, aura mengerikan menyapu ke segala arah, bahkan menyebar langsung ke kerajaan Qian di bawah. Jika keadaan ini terus berlanjut, diperkirakan separuh wilayah Qian akan hancur dan korbannya akan sangat banyak. Pria tua jelek itu segera melambaikan tangannya dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghentikan semua akibatnya yang menyebar ke negeri Qian. Adapun akibatnya yang menyebar ke tempat lain, lelaki tua jelek itu tidak punya energi untuk mempedulikannya. Wajah banyak prajurit dari kerajaan Qian pucat saat mereka menatap langit dengan ekspresi sangat ketakutan. Mereka semua adalah prajurit dari tiga kerajaan bawah. Bagaimana mereka bisa melihat pemandangan yang mengerikan seperti itu? Ini hanyalah penghancuran langit dan bumi. Banyak orang khawatir, meskipun mereka tidak tahu siapa lelaki tua jelek ini, karena dia bertarung melawan orang-orang kuat dari tiga agama, dia berada di pihak 9 negara. Jika orang tua jelek ini dikalahkan, maka semuanya benar-benar berakhir. Oleh karena itu, banyak prajurit kerajaan Qian berdoa dalam hati bahwa mereka harus mengalahkan tiga guru Tao. Hal yang sama berlaku untuk Zhou Meng dan lainnya. Setelah menyaksikan kekuatan ketiga guru Tao itu, mereka menaruh semua harapannya pada lelaki tua buruk rupa itu. Adapun tiga prajurit Tang yang dikalahkan oleh tiga pahlawan Dao Tian sebelumnya, wajah mereka dipenuhi rasa malu saat ini. Mereka telah melihat bahwa tiga pahlawan Dao Tian belum menggunakan kekuatan penuh mereka untuk mengalahkan mereka sebelumnya. Sepertinya aku tahu siapa orang ini. Seorang pria kuat dari kerajaan Tang berkata sambil mengerutkan kening. Dua orang lainnya juga punya beberapa tebakan, tetapi tidak mengatakannya secara langsung. Sebaliknya, mereka memandang orang yang berbicara. Ratusan tahun yang lalu, ahli pedang generasi itu pernah menghunus pedang naga dan phoenix, dan juga menggunakan pedang kuno yang penuh dengan bekas patah. Orang kuat dari kerajaan Tang berkata dengan nada serius. Para pendekar muda masa kini tidak tahu bahwa 800 tahun yang lalu, 9 negara akan memberi peringkat pendekar pedang setiap 50 tahun,
dan semua pendekar pedang di dunia akan berpartisipasi dalam kompetisi, mencoba untuk mendapatkan peringkat lebih tinggi dalam peringkat ilmu pedang. Namun, sejak pemeringkatan Kendo terakhir 800 tahun lalu, belum ada pemeringkatan Kendo hingga sekarang. Dalam kompetisi Kendo terakhir ratusan tahun lalu, pemenangnya bagaikan kilatan cahaya di wajan, lalu segera menghilang dan tak pernah terlihat lagi. Hanya beberapa tokoh yang lebih tua, hingga pemimpin terakhir, yang telah menggunakan beberapa metode mereka, seperti pedang naga dan Phoenix serta pedang kuno pola patah, yang semuanya telah digunakan oleh pemimpin itu. Pada saat ini, pedang naga dan Phoenix serta pedang kuno dengan pola patah semuanya diayunkan oleh lelaki tua jelek itu. Dapat dilihat bahwa kemungkinan besar lelaki tua jelek ini adalah pemimpin ilmu pedang saat itu. Engah, ketiga pahlawan Daotian semuanya memuntahkan darah, aura mereka cepat melemah, dan 3 pedang kayu persik terbang kembali. 2 di antaranya pecah, dan 1 yang utuh tampak redup. Tenaga yang telah terpendam bertahun-tahun hampir habis. Pedang kuno dengan pola yang rusak juga terbang mundur ke arah lelaki tua jelek itu. Cahayanya telah melemah drastis, tetapi masih mempertahankan kekuatannya yang besar. Setelah semua usahaku, akhirnya aku berhasil mengalahkan kalian bertiga, orang menyebalkan Tao. Kata lelaki tua jelek itu dengan wajah lelah. 1260.